Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبق إنكم لفي قول مختلف Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Sorim karena telah membacakan tilawah. Semoga yang mendengarkan dan membacakan mendapat berkah dari Allah. Oke, lanjut ke agenda berikutnya. Kita akan ada sambutan dari seseorang yang sangat spesial. Beliau merupakan Ketua KMMK Syamil Unpad. Sebelumnya saya akan sapa-sapa dulu. Halo Kang Fadil, apakah sudah bergabung? Halo, sudah bergabung. Iya. Bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah, so good, so far, so nice. Masya Allah. Ya udah langsung saja ya Kang. Silakan Ya. untuk sambutannya untuk acara kelas tektal kali ini. Oke, suara saya masuk dan jelas ya, Kang Fadlan. Jelas. Baik, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan tasduru min mahabbati qalbi zaki, salamun qaulan mir rabbir rahim. Tahiyatan mubarakam billahi bisalam. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sabtu pagi ya. Takutnya teman-teman masih kurang semangat, jadi saya izin untuk kita sama-sama saling mendoakan dengan saling menjawab salam. Saya memulai dengan salam, teman-teman menjawab dengan salam pula gitu ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah lumayan bergetar Zoom meetingnya. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabina abidina da'inina mujahidina fi sabilih. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatu sidqin wa haqqin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna yang dengannya kita meminta pertolongan, perlindungan dan ampunan. Semoga segala aktivitas kita selalu dilimpahi nikmat dan karunia-Nya untuk terus berada di jalan yang lurus menuju keabadiannya. Kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pula kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberi kabar gembira sekaligus kabar peringatan, memberikan penerangan di tengah kegelapan umat pada waktu itu, yang dakwahnya bisa nyampe ke tempat teman-teman berada hari ini. Dan semoga kita selalu berusaha berharap untuk bisa bertemu dengannya, mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan kembali, saya Muhammad Fadil Abdurrahim, Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Masjid Kampus Syamil Masjid Raya Unpad periode 2021 Kabinet Transformasi Wajah Baru Karya Kita. Izin teman-teman untuk memberikan rasa terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh panitia kelas dakwah kreatif yang alhamdulillah pada hari ini resmi menjadi pembuka gitu ya, untuk membuka sesi-sesi yang lain. PJ-nya itu Kang Fadlan, jadi ini yang jadi MC juga jadi PJ-nya, Masya Allah ya. Kemudian kadep-kadepnya Teh Alma, Teh Syifa gitu kan, kadep Kepala Departemen, Wakil Kepala Departemen Syiar Media, dan Kepala Bidang Syiar, karena Departemen Syiar Media di bawah Bidang Syiar yaitu
Kang Raden Hanif. Jadi izin mengapresiasi dan memberikan terima kasih sebesar-besarnya karena telah mengupayakan segala hal yang seharusnya diupayakan. Sehingga insya Allah hari ini lancar ya kayak gitu. Teman-teman izin coba memberikan sedikit penyampaian mengenai kelas dakwah kreatif yang alhamdulillah ini menjadi impian yang dulu direncanakan di awal kepengurusan. Bagaimana caranya konten-konten digital ataupun media-media yang hari ini menjadi nafas utama dalam pergerakan dakwah. Nggak dakwah juga sebenarnya. Seluruh lembaga kemahasiswaan juga mengalami hal yang sama, menyadari bahwa itu menjadi nafas utama dalam bergerak gitu kan. Bahwa kita perlu terus mengupgrade kualitas dalam konten-konten digital kita gitu kan. Bahkan yang lebih penting dari itu bagaimana kita bisa melahirkan konten-konten kreator di kepengurusan selanjutnya. Gitu. It's okay mungkin kalau di Syamil ada departemen syiar media, tapi bukan berarti hanya departemen syiar media yang harus di-upgrade kualitas-kualitas dalam desainnya, videografi dan sebagainya. Seluruh manusia kita semua punya kesempatan yang sama untuk bisa mengupgrade hal-hal ini. Maka inilah dasar kenapa kelas dakwah kreatif ini dihadirkan. Sehingga kedepannya dalam kondisi yang masih pandemi seperti ini dan nggak mungkin kalau nggak ada media, kita bakal sulit untuk bisa menjelaskan program-program bagaimana pesan-pesan dakwah bisa tersampaikan dengan baik kalau kita sendiri nggak ada kemauan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan kita. Maka yang kita lihat hari ini adalah banyak mungkin sebenarnya pesan-pesan dakwah yang sebetulnya bagus, tapi mungkin karena bungkusnya, brandingnya kurang maksimal sehingga kurang tersampaikan. Atau mungkin pesan yang disampaikan bukan itu yang sebenarnya ingin disampaikan, gitu ya. Beberapa kemudian pesan-pesan dakwah kita atau isi-isi dari konten-konten kita itu lebih mudah tersampaikan dengan cara-cara yang kreatif. Nah, maka teman-teman panitia dakwah kreatif sudah menyusun komposisi sebaik mungkin. Ada 4 kelas yang sudah disiapkan dengan pembicara-pembicara yang sudah ahli di bidangnya, agar kita sama-sama yang punya kesempatan yang sama bisa meningkat kualitas dalam membuat videografi, konten, dan lain sebagainya. Di luar itu, meningkat pula keinginan kita untuk bisa menjadikan hal-hal ini sebagai salah satu nafas utama dalam kita berdakwah seperti itu ya. Nah, jadi itu yang menjadi tujuan dalam penyelenggaraan acara ini. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada 4 narasumber yang sudah berkenan direpotkan, diundang Syamil untuk mengisi di 4 sesi ini. Hari ini kalau nggak salah Teh Vika Adelia yang bakal mengisi, gitu ya, tetangga kita dari Institut Teknologi Bandung. Di luar itu, makasih juga buat teman-teman peserta yang sudah mau hadir, sudah ikut berpartisipasi dalam kelas dakwah kreatif. Teman-teman untung dapat materinya, panitianya juga untung karena pesertanya banyak. Nanti LPJ-nya gampang. Wah, yang datang banyak dan sebagainya. Bersantai ya. Oke, mungkin itu aja. Salam semangat dalam sukses. Salam semangat dan salam sukses dari saya untuk teman-teman semua. Salam hangat dari saya mewakili seluruh pengurus Syamil atas partisipasi yang aktif baik dari panitia, narasumber, maupun peserta. Syukron kasiron wa'alafu minkum atas perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Atas kebaikan-kebaikan yang atau hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan baik sekarang ataupun nanti, itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Fadil. Baik, terima kasih Kang Fadil atas sambutannya yang sangat luar biasa dan sangat memotivasi, dan bagaimana Kang Fadil menyatakan bahwasanya memang kreativitas itu di era pandemi ini sangat dibutuhkan begitu. Ya udahlah, langsung kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu ada pembacaan CV pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, beliau bernama
Vika Adelia lahir di Jakarta pada 9 Juni 1998. Beliau merupakan mahasiswa Institut Teknologi Bandung, ITB, Seni Rupa, Kajian Seni Angkatan 2016. Oke, boleh dilanjut ya. Nah, ini pengalaman organisasi beliau. Beliau pernah menjadi kreatif talent di The Street Store Indonesia, pernah menjadi manajer di UFF Ganesha Touchdown ITB, dan pernah menjadi staf divisi medik, ketua divisi konsumsi, staf divisi pengembangan, marching band, Waditra Ganesha ITB. Boleh dilanjut lagi? Oh, ini sangat produktif ya. Jadi dari 2016, 2017, 2018 itu tetap berlanjut gitu. Tetap menjadi aktivis. Kemudian beliau menjadi Menteri Akademik dan Keprofesian Kabinet FASA di Virtual Art Student Aggregate di FASA ITB. Oke, boleh lanjut lagi sih. Tuh, tidak lupa beliau juga merupakan Kepala Divisi Syiar. Nah, berarti sangat relate sekali dengan kita. Keluarga Islam Seni Rupa, KISR ITB. Kemudian 2020 beliau menjadi Menko Komunikasi Kreatif dan Informasi KM ITB 2020-2021. Oke, boleh dilanjut lagi, Cuk. Nah, ini pengalaman dan prestasi lainnya. Beliau exchange di Futur. Kemudian beliau juga Mawapres Prodi Seni Rupa 2019. Beliau juga pernah membuat ilustrasi buku untuk anak, digunakan untuk pamflet children content right file. Oke. Mungkin kita akan sapa dulu pemateri kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas share screen-nya. Halo Teh Vika, apakah sudah terhubung? Halo Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ini lucu ya dengerin Fadlan tuh pembagian kata-kata. Pemotongan katanya tuh menarik. Iya, tuh, terima kasih. Teteh, bagaimana kabarnya, Teh? Alhamdulillah. Disyukuri aja lah ya. Segala hal. Gimana Karena apa kabar Fadlan? Oh, saya baik, baik. Saya masih baik kayaknya. Belum chaos ya? Ini udah libur belum Unpad? Unpad masih libur tepatnya. Oh, alhamdulillah. Jadi masih baik ya. Nanti kalau udah masuk, udah agak-agak krisis nih. Aduh, Teteh bisa aja. Baik, Teh, mungkin bisa langsung dimulai saja. Baik. Oke, terima kasih semuanya. Ini boleh di host di enable screen sharing ya? Menarik. Oke teman-teman, halo semuanya. Ini mungkin kebanyakan teman-teman Unpad ya. Tapi kalau misalkan ada yang umum juga halo semuanya. Kita ya, nih punten host. Hostnya Media Syamil ya. Kita Fadlan juga hostnya. Kan agak sibuk ya, banyak banget nih. Udah MC, host juga. Belum bisa nih buat di screen share. Tenang. Ya, mungkin boleh kepada hostnya untuk menjadikan Teh Vika Adelia sebagai host. Ini kayaknya hostnya lagi away. Ini biasalah, pandemi kita kan biasanya nyambi ya, Teh. Iya, biasa nih, multitasking dia. Oh, udah. Maaf ya, host. Oke, udah kelihatan belum teman-teman? Sudah, Teh, sudah. Baik, oke. Sebelumnya teman-teman nanti mohon maaf, aku izin ya di sesi tanya jawab kayaknya akan lanjutnya lewat HP gitu karena diminta untuk ke klinik gitu bareng ibu. Tapi itu pas tanya jawab aja. Jadi insya Allah pas di pematerian kita fokus aja ya gitu dan insya Allah nanti luar sesi boleh juga ngobrol-ngobrolnya ya. Nah, oke, karena terbatas waktu juga, jadi halo semuanya. Nama aku Vika, jadi ini judulnya sesuai dengan yang dikasih sama teman-teman dari Unpad ya. Oke,
Nama aku Vika Adelia, alumni alhamdulillah. Jadi kalau tadi dibilang mahasiswa, tidak, teman-teman. Saya sudah alumni by by Universitas by Ngadeng. Ya, aku sudah alumni gitu. Cuma kalau dari pengalaman, meskipun dari pengalaman kegiatan kegiatan berorganisasi yang tadi, pastinya ada ilmu tuh banyak banget kan ya di dunia ini gitu. Kalau misalkan dibilang ilmunya Allah itu tuh samudra yang ada di bumi ini, kemudian digunakan sebagai tinta, kemudian dikuras lagi gitu, maksudnya 2 kali samudra gitu. Kemudian pada akhirnya itu tidak akan bisa selesai dan tidak akan bisa tuntas gitu dalam menuliskan ilmu Allah. Nah makanya, jadi sebenarnya yang mau aku tekankan adalah bisa jadi, meskipun dari pengalaman aku yang tadi, bisa jadi ada hal-hal yang aku tidak tahu, dan ada hal-hal yang mungkin aku terlupa, dan ada hal-hal yang, oh ternyata aku belum memahami itu, kayak gitu. Dan aku percaya bahwa teman-teman di sini, ada hal-hal yang kalian lebih tahu daripada aku, ada hal-hal yang kalian lebih pahami daripada aku, jadi dimohon kerjasamanya ya teman-teman semuanya supaya kita bisa saling sharing kayak gitu. Jadi di sini posisi aku adalah anggaplah sebagai referensi aja ya, teman belajar gitu. Oke deh. Wah, gokil. Jadi tiba-tiba langsung bertanya apa itu dakwah. Nah, aku sebelum kita ngomongin tentang sesuatu ya, karena kita ngebahasnya ini kan, building and developing the concept of creative dakwah. Maka, si judul ini coba aku breakdown. Apa sih yang sebenarnya kita maksud dengan kreatif? Apa yang kita maksud dengan dakwah? Gitu. Ini aku sambil nge-admit orang yang masuk, by the way. Menarik banget. First experience. Gak apa-apa, host. Semangat. Nah, ini pertanyaan yang pertama ya. Apa itu dakwah? Nah, dakwah itu tuh kalau misalkan dari bahasa Arabnya sendiri, sebenarnya dia artinya adalah tindakan mengundang orang untuk menerima pesan-pesan Islam. Dalam hal, ini yang dilakukan Nabi pas pertama kali melakukan dakwah di Mekah ya. Jadi beliau mengajak non-muslim, anggaplah gitu, orang-orang yang belum menjadi muslim untuk menjadi muslim. Kayak gitu. Makanya lebih tepat kata-kata dalam secara makna awalnya, itu tuh diaplikasikan ke non-muslim. Jadi kita sebagai muslim mengajak non-muslim untuk menjadi muslim, kayak gitu. Tapi kemudian dalam makna kontemporernya, dia akhirnya mencakup juga kita mendorong sesama muslim. Jadi bukan cuma non-muslim, untuk menerapkan cara-cara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala aspek kehidupan, atau menjadi muslim yang lebih baik lagi di segala aspek kehidupan. Jadi dalam hal ini kenapa aku membahas ini gitu, karena kadang-kadang orang tuh tidak begitu paham apa makna dari dakwah itu sendiri, sehingga dia mengira bahwa segala hal yang dia lakukan, anggaplah ya gitu, dalam hal ada orang yang secara yang bisa jadi menyederhanakan maupun mengecilkan makna dari dakwah itu sendiri. Oh mungkin dikiranya target dakwah hanyalah sesama muslim aja gitu. Atau kayak mungkin justru cuma non-muslim aja gitu. Ini akhirnya aku ingin menekankan bahwa dakwah itu sebenarnya awalnya untuk ini ya, untuk mengajak orang masuk Islam kayak gitu. Kemudian tapi pada akhirnya dia mengalami peluasan makna untuk sesama muslim juga. Tapi kalau misalkan orang yang non-muslim itu dijadikan muslim, orang yang sudah menjadi muslim, maka kita kuatkan imannya, anggaplah. Kita bantu untuk dia menerapkan cara-cara yang dimintakan Allah gitu ya, atau menjadikan dia menjadi muslim yang lebih baik lagi gitu. Sebenarnya itu berkaitan dengan diri sendiri juga sih gitu. Nah, menurut Simon Sinek, starts with why teman-teman. Jadi why, aku pengen nanya dulu nih ke teman-teman, karena nanti aku akan jelaskan kenapa kita tuh harus banget loh paham kenapa sih kita berdakwah. Apa sih pentingnya berdakwah? Aku pengen tanya ini ke teman-teman, dan kalau misalkan ada yang mau jawab, silakan ya. Sesungguhnya saya menunggu jawaban sih. Jadi kalau tidak ada yang menjawab, ini karena aku hostnya, jadi kita end for all habis ini. Okay. Kalau ada yang mau jawab, silakan ya. Kenapa sih aku berdakwah? Kenapa sih pentingnya berdakwah? Dan ini nggak ada benar salah. Jadi kalau misalkan teman-teman punya motivasi tertentu kayak gitu, itu tuh silakan gitu. Dan ini pertanyaan yang terakhir, antara kaum muslim dan non-muslim, mana sih yang harusnya lebih kita prioritaskan? Meneruskan perjuangan? Oke, nice. Boleh. Terima kasih, Hikmatus Zahroh. Dipanggil apa nih, Zahroh? Karena Hikmatus agak susah, tapi jangan-jangan kalau dipanggil Hikmatus.
Oke, terima kasih Zahro. Yang lain gimana? Fadlan lah. Kenapa Fadlan mau susah-susahnya mengurusi kegiatan macam ini kan? Udah jadi CP juga, jadi MC juga. Wah, amanah. Asa ada ayatnya aku lupa. Oh, oke, siap-siap. Terima kasih Karlina. Makasih Yahya. Gimana Fadlan? Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita merujuk kembali ke Al-Quran, itu memang dakwah ini merupakan kewajiban kita. Dalilnya ada di surat Al-Imran. Wah, Yang Masya Allah. hendaknya di antara kalian ada yang menyeru kepada kebenaran dan mencegah dari kemungkaran. Menyeru dalam kebenaran itu bisa diartikan dakwah. Walaupun lebih tepatnya amar ma'ruf sih ya. Tapi Betul. ada di surat yang lain juga. Kalau nggak salah surat, jangan nebak-nebak lah ya. Pokoknya disebutkan bahwa perkataan yang paling baik itu adalah dakwah. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Fadlan. Ini tadi Yahya ya, kalau misalkan lupa, nah tadi Fadlan udah ngasih tahu tuh ayat berapa gitu, surat berapa. Oke deh. Nah teman-teman, tadi bener ya, dalam hal dakwah, bolehlah kita, kalau misalkan boleh kita agak coba sederhanakan gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mendorong orang untuk menjalankan perintah Allah yang baik-baik gitu, dan menjauhi larangannya gitu kan. Ada gitu. Nah teman-teman, ketika kita menjadikan sesuatu itu sebagai bagian dari hidup, ketika hal-hal yang nggak enak tuh datang gitu. Ini bisa kita bilang, ini misalkan ketika pemuda hijrah, ketika hijrah tuh menjadi sebuah tren. ini agak kasar sih, cuma anggaplah ketika hijrah menjadi sebuah tren gitu. Gimana kalau nanti hijrah tuh nggak jadi tren lagi? Apakah kita masih mau untuk berhijrah gitu? Nah, ketika ini boleh kita bilang, ketika dakwah itu adalah menjadi sebuah tren gitu ya, tanda kutip gitu. Ketika dia sudah tidak menjadi tren lagi, apakah kita masih mau untuk berdakwah? Gitu. Karena ada loh orang-orang yang berdakwah ya karena orang-orang lagi kayak gitu sekarang. Dan itu bukan suatu hal yang sepenuhnya negatif. Karena yang paling penting kita ngajak orang untuk berdakwah dulu. Maksudnya kita ajak orang untuk ikutan dulu. Nggak apa-apa kalau dia masih ikut-ikutan tren, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya dia bisa mendapatkan kenikmatan ketika itu masih menjadi tren, sehingga dia mau untuk masih bertahan ketika itu sudah tidak menjadi tren. Anggaplah kayak gitu ya. Karena Islam ini kan juga dia datang sebagai sesuatu yang asing dan dia akan pergi sebagai sesuatu yang asing juga. Katanya sih gitu. Makanya jadi ketika kita ini itu aku pernah baca, teman-teman pasti tahu lah ya, PSSI sama PBSI. Satuan Bulu Tangkis Indonesia sama Persatuan Sepak Bola Indonesia gitu. Kita tahu yang salah satunya, tidak perlu disebutkan, itu tuh suka penuh dengan konflik politik ya, teman-teman gitu. Sementara yang satunya lagi itu tuh penuh dengan orang-orang yang berdedikasi gitu. Ada yang orang yang bilang bahwa orang-orang di salah satunya itu tuh menjadikan olahraga itu tuh sebagai bagian dari hidup mereka gitu. Makanya kita bisa lihat juara-juara olimpiade kita dari cabang olahraga yang mana gitu. Itu tuh lahir karena orang-orang yang dibesarkan di dalam olahraga ini itu tuh menjadikan apa yang mereka lakukan sebagai bagian dari hidup mereka. Makanya mereka bisa mencapai hal-hal yang luar biasa dibanding yang satunya gadeng. Maksudnya pada akhirnya itu gitu. Ini adalah perbedaan adab, teman-teman. Perbedaan karakter dan perbedaan bagaimana kita menyikapi hal-hal yang sedang kita lakukan, kayak gitu. Dan ketika kita menjadikan dakwah itu tuh anggaplah ya, atau agama itu tuh hanya sebagai permainan politik saja, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Gitu. Tapi ketika kita menjadikan ini sebagai bagian dari hidup kita, karena kita tahu dia itu penting banget, dia sangat esensial di dalam hidup, dan kita nggak akan berpikir dua kali untuk memperjuangkan kita di jalan ini gitu. Pada akhirnya itu tuh akan menjadi sesuatu yang insya Allah bisa fruitful. Gimana nih? Kenapa bilingual? Insya Allah tuh bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu di akhirnya. Kayak gitu. Ini berkaitan dengan ikhlas. Sip. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang terakhir. Kalau menurut aku sih ya, gue udah menurut gue aja, tapi muslim non-muslim, dua-duanya sama-sama penting.
Tapi nanti aku akan kasih note di akhir. Jadi mengajak orang yang belum memeluk Islam untuk mendapatkan kebenaran dan ketentraman Islam itu tuh penting. Ada orang yang bilang ketika kamu tuh sudah merasakan apa itu benar, apa itu tentram, kemudian kamu tuh merasa bahagia dan kamu ingin membagikan kebahagiaan itu gitu kan. Orang-orang suka banget share di story karena mereka ingin membagikan kebahagiaan biasanya gitu kan. Di story Instagram kayak gitu. Hal-hal yang kita rasa itu tuh menyenangkan, hal-hal yang kita rasa itu tuh benar, kita tuh mau untuk membagikan itu. Nah, itu tuh semangat dakwah sebenarnya di sana, teman-teman. Jadi kayak, aku merasakan nikmatnya Islam, dan aku pengen orang-orang juga merasakan ini, kayak gitu. Tapi ingat yang namanya, agama tuh tidak boleh dipaksakan kepada orang. Makanya, makna dari dakwah adalah mengajak, mengundang, gitu. Bukan memaksa, gitu. Karena itu yang harus dilakukan gitu. Kita mengundang, kita mengajak. Dan itulah purpose kreatif nanti ya. Ketika kita ngomongin tentang kreatif, yang namanya kreatif itu tuh ada erat kaitannya dengan dunia advertising lah ya. Dunia mengajak orang, membuat orang tertarik kayak gitu. Nah, gimana tuh caranya kita mengajak orang tertarik tapi tetap Islami, anggaplah gitu. Nah, kemudian menjaga orang supaya tetap menjadi Muslim itu tuh penting. Teman-teman nggak ada yang bisa menjamin bahwa kita tuh nanti ketika meninggal tetap menjadi seorang Muslim. Ya nggak? Nggak ada yang bisa jamin. Nggak ada yang bisa jamin. Bisa jadi ada aja gitu kan, orang-orang yang akan memilih untuk keluar dari menjadi seorang Muslim. Gitu. Ada aja orang-orang yang akan jadi seperti itu. Gitu. Makanya mempertahankan keimanan, mungkin ada ya orang-orang yang merasa bahwa, oh gue udah cukup kok, gitu. Gue udah cukup nih keislamannya. Gitu. Tapi siapa sih yang bisa menjamin itu gitu? Makanya jadi ini adalah sesuatu yang harus diusahakan karena kita tahu yang namanya iman tuh kadang-kadang, bukan kadang ya, sangat bisa menjadi fluktuatif, teman-teman. Tergantung musimnya gitu. Ini kalau lagi wah, penuh dengan keberkahan Allah gitu ya. Wah, banyak berdoa, banyak sholat, banyak berpuasa, banyak baca Quran gitu. Tapi kalau misalkan lagi sibuk nih dengan duniawi atau terlalu ini ya, hatinya terlalu dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan yang temporer itu gitu, kemudian agak-agak lupa. Nah, kemudian jaga diri sendiri supaya tetap jadi Muslim itu penting. Ini tadi kita ngomongin kalau dakwah tuh kayak kita selalu ngomong tentang mengajak orang lain gitu kan. Akhirnya yang kita jadikan target anggaplah itu adalah orang lain. Padahal diri sendiri juga harus dijaga, jelas. Gitu. Kalau misalkan diri sendiri nggak kejaga, gimana caranya kita ngejaga orang lain? Sesimpel kayak gitu. Kemudian membantu orang lain supaya terus merasakan kenikmatan menjadi seorang Muslim penting. Aku rasa Islam ini nikmat banget. Nikmat banget. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menjaga bahwa orang tuh ngerasa bahwa ini tuh nikmat loh. Ini tuh memberikan ketentraman loh. Gitu. Kemudian kita bantu orang lain supaya terus menjadi hambanya yang sebaik-baiknya, itu tuh penting banget. Gitu. Jadi kita lagi ngomongin soal mengajak non-Muslim, dan kita lagi ngomongin soal mempertahankan Muslim supaya tetap menjadi Muslim, kayak gitu. Tapi ini kita lagi ngomongin yang namanya target dakwah, gitu. Dan semuanya, yang manapun yang akan teman-teman ambil, gitu. Mungkin ada teman-teman yang sudah bisa sampai ke level argumen sama orang-orang non-Muslim, gitu. Apalagi yang punya pemikiran sampai ya ke level-level ekstrim gitu kan, yang benar-benar wah liberal, ateis, bla 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 gitu. Mungkin ada teman-teman yang sudah punya kapasitasnya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum punya kapasitas ke sana, atau kurang punya concern ke sana, atau lebih ingin untuk mencoba untuk menjaga teman-teman Muslimnya, itu tuh nggak apa-apa. Tergantung kepada kapasitas teman-teman dan tergantung kepada teman-teman tuh mau fokusnya kemana, kayak gitu. Tapi yang jelas, sebagai satu kesatuan umat, kita tuh harus memperhatikan dua-duanya, kayak gitu. Sip? Sip. Nah, why? Kenapa berdakwah secara kreatif? Kenapa sih kita nggak bisa ngabdi aja di masjid gitu kan? Kita jadi pelayan rakyat di masjid gitu kan? Kita ngabdi ke masyarakat gitu. Kenapa sih kita harus berdakwah secara kreatif lewat media? Kayak menurut aku mah kalau misalkan emang kita nggak punya bakat desain ya udah aja sih, nggak usah maksa main di media juga. Jadi aja orang yang baik berbakti kepada orang tua. Jadi aja orang yang
ya udah kayak tadi mengabdi masjid, sibuk membuat liko-liko gitu kan. Kenapa sih harus di media? Weh. Bingung nggak? Bingung lah. Iya teman-teman. Jadi yang pengen aku tekenin adalah dakwah tuh ada banyak ya macamnya. Ini agak-agak menghancurkan dakwah sendiri ya. Mohon maaf teman-teman, nggak deng. Tapi dakwah tuh banyak macamnya teman-teman. Dakwah tuh bukan cuma tentang argumen intelektual aja. Bukan tentang kita ngasih tahu orang, kita ngomong sama orang. Karena dakwah tuh tentang menyentuh hati, tentang memberikan teladan, dan juga tentang lewat tindakan. Karena orang-orang yang masuk Islam, ada kan gitu. Orang-orang yang masuk Islam setelah puas mendapatkan jawaban dari rasa penasaran intelektualnya, kayak gitu. Kayak temanku nanya gitu, kenapa sih Hajar Aswad gitu? Misalnya nanya tentang hal-hal di dalam Islam, kenapa sih kalau perempuan tuh di dalam Islam gini gitu. Dan ketika kita punya kapasitas pengetahuan gitu, dan kita mampu menjawab dengan penyusunan kata-kata yang baik gitu. Iya, itu bisa bantu orang-orang menjadi yakin untuk masuk Islam itu atas izin Allah ya gitu. Atau membantu dia untuk semakin menguatkan keimanannya. Iya. Itu bagian logis, bagian intelektual, bagian argumen gitu. Bagian kata-kata kayak gitu. Yang sebenarnya itu bisa kita mainin di media, tapi ada hal-hal lainnya juga, teman-teman. Karena ada orang yang mau jadi seorang muslim, ada orang yang mau masuk Islam karena dia dibantu oleh seorang muslim. Jadi ada di Amerika atau di Eropa, aku lupa gitu. Jadi dia tuh non-muslim. Kemudian dia punya tetangga muslim, habis itu tetangga muslim ini sangat baik sama dia. Sangat baik sama dia, sangat memperhatikan dia ketika anak-anaknya dia tuh udah nggak memperhatikan dia lagi. Kalau di barat gitu ya, maksudnya tidak ada strict, nggak ada aturan yang strict bahwa orang tua tuh harus benar-benar ngejagain anaknya apa segala macam. Dan anak tuh harus berbakti kepada orang tua. Mungkin tidak ada ini ya, benar-benar ajaran yang strict itu, seperti ketika kita di Islam. Dan ketika dia punya tetangga itu gitu, dia menyadari bahwa oh Islam tuh indah gitu. Kita ingat juga bahwa yang di Barat tuh banyak dengan Islamofobia ya gitu. Dan karena dia melihat bahwa si tetangga muslimnya ini baik gitu, nggak pernah memaksa dia juga untuk masuk ke Islam, anggaplah gitu. Tapi selalu menjadi teladan karakter kebaikan yang akhirnya menyentuh hatinya, dia mau masuk Islam kayak gitu. Ada orang yang senang bantu-bantu di masjid, ada orang yang senang mengabdi gitu, dan karena orang tuh melihat bahwa dia adalah manusia yang baik gitu. Dan aku banyak baca cerita gitu bahwa ada orang tua yang ketika dengar anaknya tuh masuk Islam, mereka tuh marah banget gitu. Tapi ketika mereka melihat bahwa anak-anaknya tuh menjadi orang yang lebih baik, ketika menjadi seorang muslim gitu ya. Jadi gaya hidupnya tuh baik, kemudian karakternya kepada orang tua tuh baik, melunak hati mereka gitu. Akhirnya. Jadi apa ya? Dakwah tuh nggak cuma terbatas dengan kita kata-kata mengundang, mengajak orang literally kayak ayo kita masuk Islam gitu. Nggak kayak gitu. Tapi ada tentang tindakan juga, teman-teman. Dan ini yang pengen aku tekankan. Dalam hal dakwah kreatif, nanti kita akan bahas ya. Kalau dakwah kreatif tuh kelebihannya di mana sih? Kayak gitu. Cuma yang paling terutama adalah aku nggak pengen bahwa teman-teman tuh cuma, ini tanda kutip ya, cuma jadi orang yang bisa ngomong di medsos, tapi kalian nggak bisa jadi orang baik di dunia nyata. Kalian nggak bisa jadi teladan di dunia nyata. Itu nggak boleh. Jangan. Karena agama kita nggak nyuruh kita jadi orang keren di medsos, enggak gitu. Agama kita tuh nggak nyuruh kita jadi orang yang jago desain gitu, enggak. Meskipun desain itu ada kaitannya dengan ini ya, kemampuan kita dalam menangkap keindahan kayak gitu. Dan Allah suka keindahan. Allah suka dengan yang indah-indah gitu. Tapi jangan lupa bahwa keindahan itu tuh bisa didapatkan dari segala hal kayak gitu. Cuma ada kelebihan dari dakwah kreatif. Oke. Ada kelebihan dan ada ini ya, kekurangannya juga. Iya gitu. Sejujurnya ya, kenapa nggak semua bentuk dakwah aja diupayakan? Aku pengen lihat teman-teman yang juga aktif di media kreatif adalah orang-orang yang teladan secara akademiknya, teladan secara keorganisasiannya, amanah menjadi orang gitu. Tadi aku habis ikutan seminar, webinar gitu sebelum
pas banget sebelum ini. Kemudian lagi ngomongin soal karakter adab gitu. Ini lagi ngomongin cara mendidik anak ya. By the way, Fadlan, aku tuh kalau ngomong suka bablas. Jadi tolong diingetin aja, udah berapa menit nih gitu. Bilang gitu. Nah, tadi tuh yang diomongin adalah tentang adab. Jadi teman-teman, aku tidak mau sekali lagi gitu. Kita tuh asyik koar-koar di medsos tentang suatu hal. Kita nyuruh orang untuk A, B, C, D, E, tapi kita nggak jadi orang itu. Gitu. Dalam hal kita nyuruh orang untuk, ayo sholat tahajud gitu. Tapi kitanya nggak sholat tahajud. Ya sedih. Tapi dalam hal ini ya, ini harus diseimbangkan juga. Kita minta orang untuk jadi lebih benar itu tuh harus, dan memperbaiki orang untuk jadi lebih benar itu tuh harus. Jadi kadang-kadang orang yang suka nge-counter argumennya tuh suka kayak gini, lah lu aja tuh belum benar, ngapain lu ngasih nasihat ke gua gitu. Nah itu tuh nggak boleh ya teman-teman. Dalam hal ketika kita dikasih nasihat dari orang, nggak usah ngelihat orangnya gitu. Kita lihat apa sih nasihat yang dia kasih gitu. Oh, kalau misalkan itu beneficial, kalau misalkan itu benar, jangan ragu untuk menerima kebenaran kata-katanya, kayak gitu. Tapi akhirnya kita juga harus memperbaiki diri, gitu. Oke, kita menasihati orang tuh harus, gitu. Tapi jadi orang yang pantas untuk jadi teladan sehingga pantas untuk menasihati orang itu tuh juga harus, kayak gitu. Jadi one way or another ya, kayak gitu. Nah tadi tadi lagi ngomongin karakter adab nih. Tadi ngomongin tentang kejujuran. Oh, sebenarnya abis ini tuh aku ya harusnya aku membahas ini langsung ya. Tentang aku, kamu, dan kita yang berdakwah gitu. Nah, ini sebelum kita ngomongin yang tentang adab tadi ya, kata aku lompat. Nah, aku pengen nanya dong tentang personal branding gitu. Ada kan? Aku pernah menemukan ini lucu aja sih gitu. Tahu nggak sih kayak akun dakwah lah ya, jelas gitu, dia yang dia omongin tuh pesan-pesan Islam gitu. Tapi setelah itu di dalam konten-kontennya dia banyak foto-fotonya dia. Kayak kalian untuk kalian mau jadi muslim, kayak tuh kalimatnya gini, kalian mau jadi muslim yang lebih baik, follow saya gitu. Kayak kayak nggak apa-apa sih, kayak jangan lupa follow akun ini ya gitu. Like jangan lupa save kalau misalkan butuh, biasanya kan gitu kan. Kayak save kalau misalnya save untuk dibaca nanti gitu. Jadi kayak seolah-olah dia adalah savior gitu. Dengan lu mengikuti akun gua, maka lu tuh udah pasti banget lah jadi muslim yang lebih baik, gila gitu. Anggaplah kayak gitu ya. Wah, itu pas aku baca tuh kayak gimana ya? Sebenarnya kayak agak-agak ini ya, mungkin ini masalah preferensi. Cuma akhirnya apa ya? Ngomongin dakwah gitu. Kalau buat aku, kenapa sih gitu? Kenapa sih teman-teman kita tuh harus dikenal sama orang gitu? Kalau misalkan kita dakwah, misalkan Farah Konita, Solah Ayub gitu kan, yang kayak wah, kita tahu nih nama orang-orang ini kayak gitu. Kemudian kita juga tahu ustadz-ustadz gitu kan, banyak lah Ustadz Adi Hidayat. Kemudian kalau misal ustadz di luar negeri, mungkin teman-teman ada yang suka dengerin Hamzah Yusuf, Omar Sulaiman, segala macam. Oh ya, kita tahu nama-nama mereka kayak gitu. Tapi kenapa sih, pertanyaannya, kenapa sih kita harus dikenal sama orang? Gitu. Kenapa sih kita tuh, orang tuh kayak tadi ya, misalkan ketika Fadlan membacakan CV aku gitu, anggaplah, kenapa sih orang tuh, kayak kenapa nih orang tuh mesti tahu nih, Vika nih siapa nih, gitu loh. Kenapa? Buat apa nih, gitu. Apakah supaya Vika ngartis gitu kan, supaya, wah semakin banyak job pemateri yang diberikan gitu. Wah, males banget ya, gitu. Cuma gini lah sebenarnya. Kenapa sih kita harus dikenal, teman-teman? Supaya dipercaya. Rasul tuh sebelum beliau ditunjuk menjadi Rasul, gitu, beliau tuh sudah dikenal sebagai Al-Amin. Makanya ketika beliau, ini bahkan kita bayangkan ya gitu, Rasul yang Al-Amin aja ketika beliau menyampaikan ketika beliau menyampaikan bahwa beliau adalah Nabi gitu, orang-orang nggak percaya. Tapi kemudian muncul kan orang-orang yang punya fitrahnya gitu. Kemudian mereka melihat dari karakter. Jadi kebanyakan ulama-ulama tuh menjelaskannya gini gitu. Mereka kenal Nabi Muhammad gitu. Mereka kenal karakter beliau. Beliau tuh adalah orang yang sangat amanah. Gitu. Dan ketika beliau mengaku sebagai seorang nabi, orang percaya dengan mereka. Abu Bakar, paling nggak Abu Bakar, Khadijah percaya kepada nabi. Gitu. Karena mereka tahu karakter nabi itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, itulah poinnya teman-teman.
kita tuh dikenal buat apa? Orang tuh tahu Vika tuh latar belakangnya apa, kemudian pendidikannya apa, dia tuh pernah belajar di mana, segala macam. Itu tuh buat apa? Supaya dipercaya aja. Gitu. Kita tuh nggak penting. Vika tuh nggak penting. Tapi yang penting tuh kita jadi perantara. Gitu. Orang harus percaya sama kita, kenapa? Supaya orang mau percaya dengan pesan-pesan Islam yang kita sampaikan. Gitu, teman-teman. Makanya tadi aku ngomongin soal karakter. Aku ngomongin soal adab. Gitu. Ketika kita bukan orang yang dipercaya, kita orang yang males-malesan, dikasih amanah nggak dikerjain, tapi habis itu kita menyampaikan pesan-pesan Islam, mana ada orang yang mau percaya? Mana ada orang yang mau melihat bahwa Islam tuh sesuatu yang baik dan benar? Ketika mereka ngelihat kita, wah si Vika mah dia bawa Islam tapi dia kayak gitu orangnya gitu. Ya udah, si Islam itu nggak jadi benar dong. Si Islam itu nggak jadi baik gitu. Kayak gitu, teman-teman. Kredibilitas tuh masalah kita tuh dipercaya atau enggak. Gitu. Nah, itu ya tentang karakter pendakwah. Gitu. Ada alasan kenapa perawi hadis tuh nggak boleh orangnya pembohong. Bahkan ketika dia diketahui bahwa dia tuh pernah ada ini kan ya, kayak orang yang pernah mukulin anjing kalau nggak salah gitu di riwayatnya. Nah, itu tuh dia dianggap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Karena dia tidak punya keteladanan ihsan itu, keteladanan karakter, anggaplah gitu. Dan yang mana karakter pendakwah tadi ya, kalau misalnya kita ngomongin karakter adab, jujur gokil. Jadi ada alasannya kenapa Abu Bakar Asy-Siddiq itu tuh dibilang sebagai manusia terbaik. Jadi kalau misalkan di dalam iman kita ya, gitu. Ada sahabat tuh ada ranking-rankingnya. Nah, setelah Rasul, yang harus kita percaya adalah manusia paling baik setelah Rasul adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Kayak gitu. Jadi biasanya kalau Rasul tuh suka berceritanya gitu, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Aku Abu Bakar dan Omar begini dan begitu. Aku Abu Bakar dan Omar begini dan begitu. Kayak gitu. Nah, tapi kalau di dalam keimanan kita harus yakin bahwa memang yang pantas untuk menjadi khalifah setelah Nabi adalah Abu Bakar. Gitu. Nah, kenapa Abu Bakar? Karena dibilangnya, dia tuh selalu tahu apa yang divisikan oleh Nabi. Gitu. Jadi kalau misalkan Rasul melakukan sesuatu, kemudian orang-orang tuh bertanya-tanya, kenapa kayak gitu Rasul? Gitu. Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang bisa tahu kenapa Rasul mengambil tindakan itu. Meskipun awalnya on the surface gitu, itu tuh mungkin sesuatu yang orang-orang mempertanyakan kenapa gitu. Tapi Abu Bakar bisa langsung tahu bahwa ada wisdom di sana. Ada sesuatu yang bisa kita capai dari sana kayak gitu. Nah, itu makanya beliau dikasih gelar Asy-Siddiq. Selain karena ini ya, selain karena ketika Rasul menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi, Abu Bakar itu adalah salah satu orang yang paling cepat menyatakan bahwa saya mau masuk Islam. Gitu. Itu another thing ya. Cuma pada akhirnya kejujuran yang berbasis dari kebenaran itu tuh luar biasa penting dalam Islam. Kalau di Islam itu kebenaran dan kemudian ada haya, rasa malu, teman-teman, rendah hati. Kalau misalkan agama itu tuh punya karakternya, maka karakter dari Islam adalah haya, tentang kerendahan hati. Dan ini berkaitan dengan ini ya, tentang misalkan kita merasa kurang ilmu, tadi benar kayak tadi kata Fadlan, ya jangan nebak-nebak lah surat ayat berapa gitu. Nah itu tuh bagus. Itu adalah bukti dari haya, gitu. Rasa malu untuk membeberkan sesuatu yang sebenarnya bukan kebenaran, anggaplah kayak gitu. Kemudian sabar. Wah, ini langsung di poin-poinat aja ya, karena kayaknya agak-agak udah kelamaan nih waktunya gitu. Sabar, terus kita punya karakter suka memberi, teman-teman. Terus suka membalas kebaikan orang. Kita harus banyak bersyukur, banyak berterima kasih sama orang, kayak gitu. Untuk hal-hal kecil aja kita tuh harus berterima kasih. Kemudian jaga amanah, jaga silaturahim. Gitu. Yang tadi aku dengarkan dari webinar sebelumnya. Oke, gitu. Nah, ihsan ya teman-teman, integratif antara hati, niatan, gitu, dengan ucapan dan tindakan kita. Kalau kita berucap seperti ini, jangan kita bertindak sebaliknya, kayak gitu.
Jadi itu ada kaitannya juga dengan kita ngajak orang untuk mendekat kepada Allah, mendekat kepada hal-hal yang Allah cintai, dan menjauhi larangannya. Jadi mulai dari hati, ya, makanya dibilang tazkiyatun nafs. Dia tuh untuk menyucikan hati, membersihkan hati kayak gitu. Karena dari hati lah seorang muslim tuh punya kualitas yang baik atau tidak, anggaplah kayak gitu. Niat kan munculnya dari hati ya, gitu. Maka dari niatan dan dari hati yang baik, keluarlah ucapan dan tindakan yang baik. Dan dari kita membiasakan diri, meskipun nih, misalnya kadang-kadang teman-teman mungkin merasa niatnya tuh gak lurus. Gitu. Nah, salah satu cara yang dibilang ampuh gitu ya, supaya kita tuh bisa punya niatan yang lurus adalah dengan membiasakan ucapan dan tindakan itu paling gak lurus. Ini dalam hal gini, kalau ada orang yang kebiasaan suka ngomong kasar, kayak gitu. Nah, cara supaya dia suka yang diomongin adalah kayak kalau misalnya dia suka ngomong kasar, berarti hatinya ini ekstrim ya, gitu. Berarti hatinya kotor, gitu, anggaplah kayak gitu. Nah, cara untuk dia supaya bisa membersihkan hati, salah satu caranya adalah dengan dia membiasakan diri untuk tidak ngomong kasar. Anggaplah kayak gitu. Itu analoginya ya, seperti itu, teman-teman. Nah, ini lebih kekaitannya dalam hal seorang pendakwah itu tuh kalau bisa 3 hal ya, teman-teman. Dan ini tuh harus integratif. Nggak ada yang boleh kita tinggalkan. Gitu. Ada tentang etos, tentang karakter kita sebagai manusia. Gitu. Yang sudah dari tadi kita ngomongin ya, tentang adab, tentang apa, kayak gitu. Kemudian kita ngomongin patos, tentang memahami kondisi emosional orang lain. Kita berempati kepada orang lain. Kita memahami kenapa orang ABCDE. Gitu. Kemudian kita bicara dengan lembut. Ya Allah, bahkan Allah minta ke Nabi Musa gitu untuk bicara dengan Fir'aun yang aku Tuhan gitu loh, dengan lembut. Apalagi kita ngomong ke orang sebenarnya kagak ngaku Tuhan gitu loh, ini orang nyebelin aja nih gitu. Cuma untuk ke Fir'aun gitu, Allah minta Nabi Musa untuk bicara lah dengan lembut. Ini butuh empati, kita butuh memahami kondisi emosional orang lain kayak gitu. Kemudian jangan lupa tentang logos, pengetahuan dan kekuatan argumen, ya itulah katanya. Tentang pengetahuan ya teman-teman. Jadi kita adalah everlasting lifelong learner, gitu. Jadi kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Gitu. Apa sih yang didakwahin? Ini waktu aku tinggal berapa menit lagi. Waduh. Jadi kita cek-cekin. Iya, masih ada banyak. Ada lebih dari 15 menit juga boleh. Oh, baiklah. Masya Allah. Nah, teman-teman, ini kita langsung ngomongin agak-agak teknis ya, yang mungkin akan dibahas sama Kang Toha lebih mendetail untuk besok. Dan mungkin bisa jadi apa yang diinin sama Kang Toha itu lebih jago daripada aku. Gitu. Jadi ini sekilas aja, bridging dari tadi kita omongin ya, tentang diri kita sendiri sebagai seorang pendakwah. Ke arah apa sih yang akan didakwahkan kayak gitu. Nah, teman-teman, pertama-tama kita tuh harus tentuin target. Ini tadi yang sempat aku bahas ya, tentang apakah non-muslim dan muslim itu tuh tidak apakah penting, yang mana lebih penting segala macam. Nah, kita harus sadar bahwa ternyata umat kita tuh banyak lapisan dan jenisnya gitu. Ada loh yang tiap hari dengerin kajian, sholat tahajud, sholat duha, bismillah, calon ahli surga, mantap gitu. Tapi ada loh yang masih tertarik untuk belajar tapi belum menunaikan hal-hal yang sebenarnya wajib gitu untuk dijalankan. Ada yang orang at least sholat tapi ya masih lah clubbing, pacaran dan kawan-kawannya kayak gitu. Nah, teman-teman, kamu mau gayet yang mana? Kamu mau ngundang yang mana nih? Kamu pengen ngejagain yang mana? Karena strateginya bakal beda-beda. Dan ini ada kaitannya juga dengan karakter kita sebagai pendakwah. Kita tuh lebih kuat sama yang mana, anggaplah gitu. Kalau misalkan sama yang udah sering dengar kajian dan sholat tahajud, jelas bahasannya akan beda dengan orang-orang yang masih suka clubbing, masih suka apa-apa segala macem gitu. Jelas bahasannya akan beda, cara strategi untuk menggayatnya itu tuh ya mungkin juga akan berbeda kayak gitu. Dan ini ada di dalam ini ya. Fikih dakwah mungkin, tapi yang aku pelajari itu apologetika Islam dalam hal gimana sih cara-cara adab kita lah ya, how gitu. Bagaimana cara kita dalam
mendekati target dakwah, anggaplah kayak gitu. Nah, makanya yang mau aku bilang adalah ketika kalian pengen dakwah, tentuin targetnya dulu, teman-teman. Gitu. Siapa sih yang pengen kalian gayat gitu? Siapa sih orang-orang yang pengen kalian tarik kayak gitu? Kemudian selain target, nah ini kita ngomongin tentang tema atau topik gitu. Tema atau topik dalam Islam tuh banyak ya. Ada psikologi, ada sejarah, ada politik, ada tentang ushul, terus kemudian ada tentang parenting misalkan, ada tentang syirah, ada tentang apa gitu. Wah, banyak banget hal yang bisa dibahas di dalam Islam. Maka yang ini formulanya ya gitu untuk menentukan apa sih tema topik yang kamu bisa ambil, karena bagi teman-teman ini kan mungkin bukan cuma kalau misalkan kita punya akun dakwah kampus tuh biasanya lebih inilah ya, lebih general kayak gitu. Tapi ketika teman-teman tuh punya akun yang memang spesifik pengen kalian gunakan gitu untuk berdakwah, kalian bisa pilih gitu. Shalah Ayub, mungkin teman-teman udah tahu Shalah Ayub gitu. Nah, Shalah Ayub tuh sebenarnya dia fokus kepada orang-orang yang suka menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan gitu. Jadi dia lebih ke memberikan motivasi spiritual, anggaplah kayak gitu. Jadi kayak makanya narasi-narasinya tuh jika kamu jatuh kayak mengandai-andaikan bahwa ada situasi-situasi yang membuat orang tuh jatuh, situasi yang membuat orang tuh anxiety segala macam, kemudian dia mencoba untuk mengajak kita untuk kembali percaya kepada Allah, kembali balik lagi berjalan di jalannya, bahwa masih akan ada harapan-harapan kayak gitu. Nah itu tuh akan beda dengan orang yang fokusnya kayak Gen Saladin, tahu nggak Gen Saladin? Nah dia tuh fokusnya sejarah. Jadi dia membahas tentang sejarah-sejarah Islam. Oh, beda banget. Akunnya akan beda banget. Kemudian target orang yang akan membacanya juga akan beda. Meskipun mungkin akan ada ya para pembaca yang mungkin tertarik dengan kedua hal itu. Kayak gitu. Tapi formulanya gini aja. Yang kamu suka apa, yang kamu paham apa, dan yang dibutuhkan umat tuh apa. Gitu. Dan insya Allah kalau misalkan ilmunya baik dan bermanfaat, umat tuh bisa mau dan butuh aja. Gitu. Tapi yang paling penting bukan ini ya, teman-teman, bukan tentang viewers, bukan tentang komen gitu. Meskipun itu adalah sebuah parameter objektif untuk kita melihat apakah kita sudah bermanfaat atau belum buat orang. Kayak gitu. Kalau misalkan orang tuh suka dengan konten kita, anggaplah itu sebagai ini ya, pikiran bahwa oh ya kita at least kita bermanfaat bagi orang lah, kayak gitu. Ilmu yang kita bagikan bermanfaat lah bagi orang. Dan itu tuh bagus sebenarnya untuk objektivitas kayak gitu. Semakin tinggi, oh oke, berarti semakin dibutuhkan oleh umat dan semakin disukai oleh umat, anggaplah jenis suatu konten kayak gitu. Itu tuh adalah ukuran parameter objektif. Tapi yang kita cari bukan angka yang di sini ya teman-teman, angka yang ditulis sama ini nih, malaikat di kanan. Yang bagus nih. Yang dituliskan sama malaikat di kanan nih, yang harus kita cari tuh yang ini nih. Gitu. Jadi yang angka yang buat di medsos nih, yang bisa kita baca di medsos itu tuh untuk parameter kitanya aja kayak gitu. Tapi yang angka sesungguh-sungguhnya adalah yang ada di sini gitu. Jadi jangan fokus ke yang ini ya gitu. Sip. Nah, tapi ada penekanan aku kenapa sih yang paham itu tuh harus ditekankan gitu. Karena kembali lagi guys, kalau misalkan di Islam tuh jangan sotoy lah ya, jangan sotoy-sotoy amat lah gitu. Jadi kalau misalkan nggak paham tuh nggak usah diomongin dulu gitu. Tenang, belajar dulu, tenang gitu. Nah, jadi kayak ketika kamu paham tentang suatu tapi kamu nggak terlalu suka, ya mungkin kamu bisa loh menumbuhkan rasa cinta ke sana kayak gitu. Tapi apa ya? Bukan lebih main aman sih. Kalau adabnya di dalam Islam ya dakwahkanlah sesuatu yang kamu paham gitu. Dan kayak akhirnya kamu tuh tahu tentang itu kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke how and to whom. Padahal dari tadi to whom-nya udah banyak. Maaf ya, judulnya tidak tepat nih. Oke, kalau how tuh bagaimana supaya kreatif, bagaimana pembawaannya ditaruh di panggung atau platform yang mana. Ini anggaplah ya gini, kita tuh sudah menjadi orang yang berusaha punya karakter yang baik. Dulu kemudian baru menentukan apa yang mau didakwahkan. Nah, itu tuh sebenarnya balik lagi ke one way or another. Maksudnya kayak ini tuh timbal balik gitu. Dalam hal
teman-teman bisa mengusahakan jadi orang yang lebih baik sambil berdakwah kayak gitu. Sambil sudah menentukan topiknya apa. Karena kalau misalkan menunggu dulu sampai kita jadi orang baik, nggak sampai nggak selesai, nggak jadi dakwahnya gitu. Karena kapan ya kita menjadi orang yang sesungguh-sungguhnya baik itu kapan gitu teman-teman gitu. Makanya jadi bisa mulai kok dari sekarang kayak gitu. Tapi ini note dari aku aja dalam hal kita dakwah dari sekarang, kita melakukan kita belajar dari sekarang, tapi jangan lupa juga memperbaiki diri sebagai seorang muslim yang teladan kayak gitu. Nah, kita udah punya nih, kita sedang berusaha memperbaiki diri dan kita juga sudah menentukan topik apa yang sesungguhnya menarik untuk kita. Kalau misalkan di dalam konteks Syamil, mungkin ini ya, orang-orang tuh bagi-bagilah gitu. Jadi kalau misalkan nih Fadlan tertarik sama sejarah, bolehlah Fadlan tuh mengisi konten creating topik sejarah di akunnya gitu. Kemudian ada teman lain yang suka bahas psikologi, oh ya dia aja yang bahas psikologi kayak gitu. Jadi maksudnya kalian nggak perlu bikin satu akun yang khusus untuk satu topik kayak gitu. Bisa lah satu akun untuk banyak topik tuh nggak apa-apa kayak gitu. Nah, kita udah tahu nih apa yang pengen kita dakwahin gitu kan. Kita udah tahu bahannya apa, kita sedang memperbaiki diri, kemudian kita akan masuk ke pertanyaan gimana caranya supaya si dakwahnya tuh kreatif dan di mana panggung atau platformnya kayak gitu. Karena menentukan platform itu penting, teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman bisa kebayang ya gitu, audiens Twitter sama audiens Instagram agak berbeda nggak sih? Iya atau iya? Nggak ada, ini pemaksaan. Ini doktrinisasi. Cuma agak-agak beda. Akhirnya karakter ketika kita di Twitter dan karakter ketika kita di Instagram. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Kayak teman-teman aku tuh ceritanya gitu. Jadi kalau misalnya di Twitter tuh lebih impulsif. Kayak hal apa aja tuh diceritain, entah kenapa. Kayak apa sih, pintu lu rusak pun lu ceritain gitu. Lu pusing abis ngerjain tugas apa, lu ceritain gitu. Kayak biasanya gitu kan. Karena dan secara UI UX ini kalau penggunaan istilahnya sotoy, maaf marahin ya. Juga kayak tapi secara UI UX pun Twitter tuh lebih cepat kan ya gitu. Kalau misalkan kita buka Instagram, panjang tuh ininya. Proses ini kalau story lebih cepat lah ya. Tapi kalau misalnya kita mau ngepost feeds, panjang kan? Udah kita milih foto dulu, kemudian next. Nah, kalau next tuh kita harus ngedit dulu kan? Dikasih pilihan ngedit, mau ngedit dulu nggak gitu. Nah, kalau misalkan kita udah ngedit, next. Nah, kita harus nulis caption, kemudian kita dikasih pilihan untuk naruh hashtag, segala macam gitu. Kemudian baru kita bisa post. Nah, dengan proses yang lebih lama, membuat kita mikir lebih panjang. Sehingga wajar ketika pengguna Instagram itu tuh lebih mengkurasi konten mereka. Gitu. Karena waktu untuk mikirnya lebih panjang. Gitu. Sementara kalau Twitter, bukan new tweet, langsung bisa tweet. Makanya orang tuh lebih cepat untuk ngomong nggak pentingnya tuh lebih cepat gitu. Karena secara UI UX-nya, secara psikologi usernya pun dia lebih cepat. Sehingga membuat kita nggak pikir panjang buat nge-tweet. Oh, enak aja nih, kayak tinggal ngetik, nge-tweet gitu. Dan ada kenikmatan dan rasa keberhasilan tersendiri gitu, bisa membuahkan sebuah tweet tuh. Kayak, oh iya, I make this tweet today gitu. Makanya jadi aku mau bilang bahwa platform yang berbeda itu tuh pada akhirnya menjadikan menjadikan lebih berbeda juga gitu. Target bagaimana karakter audiens kita kayak gitu. Makanya memilih platform dan memilih format itu tuh penting. Gitu. Iya, ini ya. Jadi kalau dakwah mah intinya gitu. Invite but not force. Ini kenapa tiba-tiba bahasa Inggris? Nah, sebenarnya copas aja sih teman-teman dari jurnal orang gitu. Nah, tapi ya karena kita sifatnya mengajak ya, karena mengajak dan kita conveying kindness dan kita menunjukkan beauty of Islam, bahwa Islam ini indah loh. Siap. Makanya yang namanya desainer tuh kayak kita ketika bikin konten gitu, konten kreatif itu tuh makanya harus bisa menunjukkan keindahan-keindahan. Apakah meme keindahan, teman-teman? Nah, boleh lah nanti. Kapan-kapan kita diskusikan. Cuma nggak apa-apa, tenang aja. Ini tuh pendekatan-pendekatannya soalnya sangat ini ya. Nanti kita bahas lah. Gitu. Nah, bagaimana kreatifnya? Ini tuh
karena kita punya keterbatasan waktu ya, jadi kita nggak bisa bahas terlalu jauh tentang brain heart, tentang brain messaging, tentang identity kayak gitu. Yang mana ini sebenarnya sangat bisa didalami sendiri kayak gitu. Jadi mungkin kapan-kapan lah ya ngobrol-ngobrol lagi kalau misalkan pada mau ini, atau nanti pada baca-baca aja lah ya. Googling kan banyak banget tuh gitu. Kemudian kita belum juga bahas tentang perbedaan antara content creating dan copywriting, kemudian tentang dipublikasi ini tuh mesti di mana kayak gitu. Nah, tapi ini agak aku skip dulu. Pokoknya intinya adalah ketika kita pengen bikin akun atau ketika kita ingin berdakwah tuh harus punya strategi, harus ada siasatnya gitu. Nah, jadi harus ada quality controllernya, harus ada eksekutornya, harus ada yang menstrategikan kontennya harus seperti apa, harus ada yang menstrategikan ini tuh disebarnya di mana, segala macam kayak gitu. Ini kita skip aja. Kemudian kita langsung masuk ke tentang ini ya teman-teman. Ini maksudnya kalau misalkan ngomongin Syamil gitu kan. Kan yang namanya akun dakwah kampus nggak cuma Syamil ya gitu. Kan ada ada akun-akun lainnya tuh. Nah, tergantung kita tuh mau melihat mereka sebagai kompetitor atau sebagai teman gitu. Karena bagusnya ini sih kayak ngomongin lembaga zakat ya. Lembaga zakat Indonesia kan lumayan banyak tuh gitu. Ada Dompet Duafa, ada ACT, ada teman-teman lainnya kayak gitu. Nah, tapi kemudian ada salah seorang petinggi dari lembaga zakat ini yang bilang bahwa ya bagus kalau misalkan lembaga zakat tuh semakin banyak kayak gitu, karena ya pada akhirnya memperluas kebermanfaatan juga kayak gitu, sehingga kita tuh bukan kompetitor yang saling menjatuhkan satu sama lain, yang ingin menjadi lebih daripada yang lain kayak gitu, karena ya kita sama-sama dibutuhkan dan akhirnya kita kerjasama aja kayak gitu. Nah, aku rasa bagusnya seperti itu ya teman-teman. Maksudnya umat ini selalu butuh pendakwah umat ini. Umat ini selalu butuh orang yang menyampaikan pesan-pesan Islam dengan baik dan benar kayak gitu. Sehingga justru semakin banyak akun dakwah yang baik dan benar, anggaplah gitu ya, maka semakin baik juga kayak gitu. Sehingga semakin banyak juga teman-teman yang makin semangat berdakwah, maka semakin baik juga kayak gitu. Nggak tahu sih, kalau sejauh ini tuh aku belum pernah ya bertemu dengan para pendakwah yang merasa punya kompetitor dengan yang lain gitu. Kayak, jangan-jangan banyak, kurang luas aja mainnya saya ya gitu. Cuma inilah, maksudnya pada akhirnya ngapain sih gitu, enggak deh. Kayak lebih ke ini aja sih, dalam hal siapa tahu misalkan ya Vika mendakwah gitu. Nah, Vika tuh hanya bisa menyasar kepada anak-anak Bandung dan anak-anak ITB aja gitu. Tapi kan tetap aja ya orang-orang di Kalimantan tuh butuh pendakwah, men gitu. Makanya ya janganlah dibatas-batasin nih jumlah pendakwah gitu. Karena umat tuh banyak, umat tuh luas gitu. Sehingga kita butuh orang-orang di setiap lini umat, anggaplah kayak gitu, supaya bisa menjangkau seluas-luasnya gitu. Karena yang paling penting adalah mengundang orang ke Islamnya dulu kayak gitu. Nah, ini ngomongin sedikit ya, ini aku yakin waktu aku sudah selesai, cuma aku dikit lah ya gitu. Jadi ini lebih ke strategi, tapi ada teknisnya gitu teman-teman. Jadi ada namanya brand tone of voice. Jadi ini formula gampang aja. Jadi kalau misalkan teman-teman itu tuh pengen bikin akun, terus mikir ya, cara penulisannya kayak gimana, apakah dibawa seperti meme atau dibawa dengan cacu formal dan akademisi kayak gitu. Nah, inilah formula yang bisa teman-teman gunakan supaya untuk menentukan kayak gimana sih kita kayak gimana cara kita media secara kreatifnya dakwahnya tuh mau jadi kayak gimana kayak gitu. Dengan karakternya kita tentu ini karakternya seperti apa? Apakah kita playful, apakah kita profesional kayak gitu. Apakah kita friendly atau apakah kita tuh ini ya sok gaul gitu, bukan sok gaul ya, kayak SKSD gitu misalkan. Kemudian tone-nya misalkan ya, tone-nya harus kita tentuin juga nih, karena kalau misalkan karakter, ada ya orang yang karakternya profesional tapi secara tone tuh tetap personal kayak gitu. Misalkan ada orang yang kalau misalkan kita tentuin, oh iya dia orangnya inspiring tapi tone-nya tuh humble. Dalam hal dia inspiring-nya, misalkan kalau humble tuh orang yang seperti apa sih orang yang humble kayak gitu. Kita tuh bayangkan akun kita adalah seorang manusia, sesosok manusia, maka dia tuh akan menjadi manusia seperti apa kayak gitu. Karakternya dia kayak gimana sih? Dan ketika dia bicara, dia tuh seperti apa gitu. Kata-kata apa yang dia keluarkan.
Ketika kita menentukan tone-nya adalah orang yang humble, maka kita perlu tahu orang yang humble tuh kayak gimana. Oh, orang yang nggak banyak bragging tentang dirinya. Orang yang nggak banyak menyombongkan tentang dirinya, banyak bersyukur, banyak berterima kasih kepada orang lain. Ini sebut nama, mohon maaf ya, ini bukan berarti sebuah afiliasi kepada politik tertentu, tapi misalkan Anies Baswedan. Oh, jadi misalnya Anies Baswedan gitu. Anies Baswedan ketika dia ngomongin soal pencapaian pemerintahannya, ini mungkin kalau teman-teman mau iseng untuk memperhatikan, dia tuh nggak pernah bilang ini adalah pencapaian saya. Gitu. Dia tuh selalu bilang bahwa ini terima kasih kepada dinas apa gitu yang telah bekerja dengan baik. Terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta kayak gitu. Nah, itu tuh contoh tone-nya humble. Dalam hal dia nggak ngomong ini adalah pencapaian saya sendiri kayak gitu. Tapi dia berterima kasih kepada orang-orang yang sudah berjasa, yang sudah benar-benar melakukan pekerjaannya, contohnya kayak gitu. Itu tuh contoh tone. Agak-agak ini ya, nggak kepikiran manusia lain, mohon maaf. Kemudian secara bahasa kayak gimana sih gitu? Apakah penuh jargon? Apakah menyenangkan? Apakah serius kayak gitu? Dan secara purpose itu apa? Kita harus tahu purpose-nya buat apa. Ini pakai meme tuh buat apa kan gitu? Buat engage, supaya entertaining kayak gitu. Kita harus tahu purpose-nya kenapa kita menggunakan strategi ini kayak gitu. Ada yang tahu bapak-bapak ID? Suka banget aku bapak-bapak ID. Kebayang nggak ya? Kalau misalkan teman-teman tuh suka bacain bapak-bapak ID, aku tuh kebayang banget sosok bapak-bapak ini tuh kayak bapak-bapak yang sarungan, kita jalan ke warkop depan rumah, habis itu ketemu nih bapak-bapak nih gitu. Kita pesen es teh, kita lagi mumet lah gitu ya. Kita lagi mumet, habis itu kita keluar rumah, kita jalan ke warkop, terus ketemu nih bapak-bapak gitu kan. Nih bapak-bapak belum mandi, sarungan pula gitu. Kemudian kita curhat, entah kenapa kita curhat ke dia gitu. Iya nih Pak, gini-gini gitu Pak. Gitu. Kemudian bapak-bapak ini ternyata penuh dengan kebijaksanaan hidup. Gitu. Jadi beliau bisa memberitahukan lah, kayak, nih Vic, gitu. Hidup tuh sebenarnya emang gini-gini, Vic. Kamu tahu nggak, Vic? Dulu tuh aku gini-gini gitu. Jadi bapak-bapak santai yang agak-agak ini ya, agak-agak jeleneh gitu. Cuma ternyata wisdom hidupnya tuh banyak banget gitu. Nah, itu loh menentukan persona, menentukan strong personality dan tone dan voice yang benar-benar khas gitu. Akhirnya bahkan bisa bikin audiensnya tuh bisa membayangkan dia lagi ngobrol sama siapa kayak gitu. Meskipun bapak-bapak ID ini tuh nggak pernah menunjukkan mereka siapa ya gitu. Mereka nggak pernah nunjukin mukanya. Tapi aku bisa loh kebayang bapak-bapaknya itu kayak gini gitu, bapak-bapak sarungan yang kerjaannya nongkrong di warkop kayak gitu. Karena kita dapet gitu dari, kita tuh bisa mengafiliasikan karakter-karakter ini dengan orang-orang yang kita pernah temukan gitu di hidup kita gitu. Dan itu tuh kerasa familiar, kerasa dekat kayak gitu. Nah, disitulah teman-teman. Gitu. Ini tidak perlu saya jelaskan contoh-contohnya, cuma pokoknya intinya itu tuh brand messaging. Kita sebut itu brand messaging. Yang tadi formula yang kita omongin ini ya. Kalau brand heart itu tuh lebih ke apa sih yang akan kita sampaikan kayak gitu. Nilai-nilai apa yang akan kita sampaikan? Kalau brand heart-nya sudah jelas Islamnya lah ya. Nah, brand messaging sama brand identity lah yang akan beda gitu. Nah, brand messaging tuh di sini. Pasti akan ada akun-akun yang profesional, ada akun-akun yang lawak gitu. Ini kalau misalnya kita bedain siapa ya? Soalnya akun-akun yang aku ikutin lawak-lawak semua. Jadi kayak ya adalah ya gitu. Ada akun yang profesional, ada akun yang lawak gitu. Itu yang akhirnya Islamnya sih sama gitu. Cuma cara penyampaiannya beda kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau brand identity itu kaitannya dengan ini yang sudah biasa ini ya. Komunikasinya seperti apa, logonya bagaimana, perilaku, bahasa, visi, misi, budaya, desainnya kayak gimana. Ini meskipun sebenarnya brand identity itu lebih nyambung sama hal-hal yang sifatnya identitas visual dan identitas visual dan audio gitu. Jadi kayak misalkan jargon, bukan jargon ya, kayak apa sih, susu murni nasional. Nah, itu tuh ini brand identity. Oh, brand identity susu murni nasional, itulah gitu. Kemudian logo kan ya, yang paling gampang untuk kita mah logo gitu biasanya. Nah, itu tuh bagian dari brand identity. Warna, ini ya, sebenarnya kayaknya harus aku revisi nih, karena brand identity itu lebih berkaitannya dengan itu, kayak visual, warnanya apa, mood board-nya seperti apa, kayak gitu.
Kemudian, nah ini kita bisa lah ya melihat-lihat nih akun-akun. Nah yang di atas tuh siapa tuh? Oke, siap ya. Di kiri atas gitu. Kocak juga sih. Ini penuh banget dengan meme ya bocah-bocah nih. Cuma nggak apa-apa. Habis itu saya melihat kok saya seperti melihat ini ya Gamais tahun berapa ini? Yang isinya tuh meme-meme juga. Tapi tenang teman-teman. Kayak berarti strateginya emang ini kan, kalau dari Gamais itu yang aku tahu ya, purpose-nya kenapa pakai meme adalah untuk membumikan Islam yang kesannya cacu. Lebih ke itu si purpose-nya. Karena orang-orang tuh ngelihat para muslim-muslim ini tuh kerjaannya ini kan para ahli surga yang tidak bisa menyentuh perempuan, tidak bisa menyentuh lawan jenis, tidak bisa berpandangan dengan lawan jenis, kemudian rajin ke masjid, baca Al-Quran gitu. Jadi seolah-olah menjadi seorang muslim itu tuh adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang soleh-solehah aja gitu, yang kelihatannya soleh-solehah kayak gitu. Nah, purpose kita adalah untuk menunjukkan bahwa enggak kok, lah kita juga orangnya masih lawak-lawak kok gitu. Makanya jadi yang kenapa kita menggunakan strategi meme, strategi populer, budaya populer segala macam, karena kita pengen membumikan itu gitu. Bahwa Islam tuh eksklusif untuk semuanya gitu, anggaplah. Nggak buat semuanya juga sih. Cuma ya untuk sebanyak mungkin orang kayak gitu. Nah, beda kan gitu dengan Syamil yang banyak pakai meme dengan misalkan Mas Muhammad Nuzul Sikri ini gitu yang kayak gini gitu, pilihan-pilihan beliau. Ya udah tulisan, kemudian ya inilah gitu. Bukan Canva ya, apa ini gitu. Simple illustration, simple foto dengan headline, dengan judul, kemudian dikasih si paragraf-paragraf kayak gini gitu. Beda-beda. Dengan misalkan Salah Ayub, wah ilustrasi kan memang. Salah Ayub nih agak berat deh Bun kalau misalkan disuruh kayak gini nih, Syamil lah bikin gini lah, ilustrasi gini gitu. Agak sulit ya, agak pusing itu disuruh kayak gini. Makanya ini berkaitan dengan kapasitas teman-teman juga. Kalau misalkan teman-teman mau menjadi lebih jago, oke, silahkan gitu. Cuma kalau misalkan ini kan Salah Ayub memang dia basisnya sangat ilustratif dengan storytelling, dengan cerita. Beda ya dengan dengan Mas ini aku maksudnya ingin menunjukkan bahwa Islamnya tuh sama loh teman-teman. Cuma dengan metode yang dengan kita ngambil purpose-nya tadi ya, yang brand tone yang berbeda, dan personality yang berbeda, maka kita menjadikan si visual yang muncul, kemudian cara berceritanya, cara penyusunan kalimatnya itu juga akan berbeda, jelas lah ya gitu. Nih ya gitu. Dengan ini kalau yang Yakin Institute ini bisa dilihat dari konsistensi warnanya yang dia gunakan. Karena dia pengen punya brand identity-nya dia itu. Warnanya biru, putih, dan oranye. Kayak gitu. Habis itu ketika doa tak terjawab juga basisnya ilustrasi. Ini agak outlier ya. Mempertunjukkan saya agak cinta gitu ini bapak-bapak ID ini gitu. Di antara semua akun dakwah, nah ada bapak-bapak ID. Tapi ini teman-teman, yang mau aku tekankan adalah, menariknya ya, desain bagus tuh perlu untuk menunjukkan keindahan Islam ya. Dan itu menurut aku tetap sebuah prinsip yang tidak bisa tergantikan sih gitu. Tapi untuk selera orang sebenarnya, bahkan bapak-bapak ID ini tuh nggak punya font yang benar-benar konsisten gak sih? Ini kalau misalnya dilihat nih kayak sesuka-sukanya aja nih font nih diambilnya gitu. Tapi banyak yang suka gitu. Karena apa? Karena karena ini bagian dari citra yang beliau tunjukkan juga gitu. Maksudnya kebayang nggak sih, bapak-bapak yang sarungan itu, apakah dia akan menjadi orang yang benar-benar mengatur fits-nya dia? Satu fits tuh, satu row harus bagus warnanya gitu. Wah, warnanya tuh harus sama semua gitu. Enggak kan gitu. Kalau bapak-bapak yang kayak gitu mah praktikal aja gitu. Yang penting ada tulisan, yang penting gambarnya tuh mewakili idenya dia, ya udah plok tempel aja, post kayak gitu. Nah, tapi itu tuh jadi bikin kita bisa mengenali gitu. Kayak gitu. Jadi bikin kita kayak, oh ya, si citranya tuh emang kayak gini, kayak gitu. Jadi dalam hal gini teman-teman, punya kalau ketika doa tak terjawab ini kan agak rapih ya gitu. Secara color palette lebih nyambung lah kayak gitu. Lebih enak mungkin secara ilustratif, secara artnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan pendekatan kalian mau ambil kayak bapak-bapak ID ini nggak apa-apa juga kayak gitu.
asalkan jangan meninggalkan keindahan-keindahan dari Islam itu ya gitu. Entah dari keindahan dari kata-kata, keindahan dari penggunaan gambar-gambar yang kalau tidak senonoh berarti kebalikannya apa? Senonoh. Nggak tahu. Makanya gambar-gambar yang baik lah kayak gitu. Nah, paling untuk teman-teman Syamil dan teman-teman yang memang di organisasi, ketika kalian yang ngerjain desain itu tuh lebih dari satu orang, maka kalau bisa dibikin brand guideline. Dalam hal ini guideline-nya lebih ke warna apa yang harus digunakan. Kalau misalkan kalian menentukan ya warna color palette, menentukan warna apa yang harus digunakan, elemen apa yang harus digunakan, kemudian bagaimana penyusunannya, segala macam. Nah, kayaknya aku tidak akan ngomongin lebih teknis ya tentang bagaimana penyusunan layout, segala macam, karena bismillah insya Allah sama Kang Tolha nanti akan dijelaskan kayak gitu. Tapi ini insya Allah kita ngomongin tentang konsep-konsepnya aja, yang mana aku rasa belum komplit gitu, belum komprehensif. Jadi kalau misalkan ada, ya sebenarnya ada lagi ternyata gitu. Jadi ini tapi lebih ke yang tadi aku omongin sih, kayak masing-masing platform tuh beda sifatnya gitu. Jadi teman-teman silakan pilih. Apa kalian pengen Instagram atau Instagram Twitter atau ternyata di Twitter aja gitu. Mungkin ada nih yang tergatel untuk tertarik mereply orang-orang di Twitter gitu kan. Yang kadang-kadang suka aneh lah gitu ini. Gitu sih. Jadi ini belum lagi ngomongin copywriter, content writer. Pokoknya intinya ngebedain, ini lebih untuk ngebedain bahwa antara ngajak sama ngasih informasi aja tuh beda loh gitu. Dan dibahasnya kapan-kapan gading. Ya, cuma pokoknya intinya untuk ngajak kita bisa menggunakan tadi ya tentang brand messaging dan brand identity supaya apa? Supaya orang-orang tuh mau untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Mau untuk mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan cuma nginfoin aja, apa ya, kayak kalau misalkan mau ngajak tuh in the end call to action sih, ada call to action ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau menginfokan aja juga nggak apa-apa. Jadi dalam hal ini ingin menjelaskan tapi saya sudah terini waktu ya, jadi ya udah nanti aja lah. Wah, ini setengah-setengah ya, agak menyebalkan nih narasumbernya. Sip. Oh, terima kasih teman-teman gitu ya. Ini kalau misalkan iya, riset kasus aja. Terima kasih ya. Oh, teman-teman, jadi kalau ngomongin branding, habis itu ada hal-hal lainnya, aku tuh udah bikin kayak ini gitu. Jadi kalau teman-teman kayak aku suka iseng bikin slide PPT gitu. Habis itu kemudian aku kumpulin di satu drive, yang mana si satu drive ini ada beberapa pembahasannya sih, tentang branding, tentang manajemen diri, tentang kepemimpinan, komunikasi, tentang data, segala macam. Nah, kalau misalnya teman-teman mau baca, bisa dicek di sini. Gitu. Sip ya. Itu yang branding tuh belum kelar, by the way. Jadi sebenarnya harusnya ada 11 slide, nah aku baru bikin 2. Jadi mohon maaf. Sip. Itu ya. Terima kasih. Iya, riset kasus aja paling banyak ya. Sebenarnya riset kasus yang bisa kita bahas. Sip, gitu ya. Baik, terima kasih kepada Teh Vika yang memberikan pematerian yang sangat luar biasa. Saya jadi pengen dengar lebih lanjut, tapi memang kita terbatas waktunya, teman-teman. Jadi kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya. Baik, saya izin untuk share screen. Ini saya sudah terlihat ya? Sudah. Nah, baik. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Nah, ini sangat banyak sekali yang bertanya, tapi kita akan jawab seefektif mungkin kali ya. Agak takut ya? Iya. Baik, pertanyaan pertama datang dari Anonymous. Apakah harus menjadi baik untuk berdakwah? Jika iya, bukankah malah menjadi banyak orang yang ragu untuk berdakwah karena merasa dirinya belum cukup baik? Mantap. Wah. Siap, langsung dijawab aja, Fadlan.
Iya, boleh. Oke, baik. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Kalau misalkan kita nunggu diri untuk menjadi baik dulu, nggak selesai-selesai itu. Sampai meninggal juga nggak akan, agak susah ya, gitu. Tapi itu ada kaitannya dengan ini ya, teman-teman, dengan haya, dengan rasa malu tadi itu. Bahwa kita tuh nggak cukup baik. Dan itu adalah sebuah tanda bahwa kamu tuh sebenarnya pantas untuk berdakwah, kayak gitu. Ada loh orang-orang yang sudah merasa mereka baik. Ada loh. Orang-orang yang sudah merasa mereka cukup baik. Ada orang-orang yang sudah merasa mereka baik. Nah, ketika mereka bahkan tidak punya kesadaran bahwa mereka tuh bisa aja nggak baik gitu. Nah, disitulah sebenarnya itu yang nggak wajar kayak gitu. Justru ketika kita tahu bahwa kita tuh belum baik, disitulah ladang-ladang dakwah, anggaplah kayak disitulah posisi di mana hati kita tuh bisa gitu loh untuk menerima kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran, dan untuk terus belajar kayak gitu. Jadi sebenarnya enggak harus menjadi baik untuk berdakwah. Tergantung definisi baik itu seperti apa ya, kayak gitu. Makanya jadi kalau kaitannya aku bukan baik sih, lebih ke apakah kamu cukup paham atau enggak gitu. Apakah kamu memahami atau enggak. Ketika kamu paham apa yang kamu katakan, kamu bisa berdakwah tentang itu. Kayak gitu. Simpel seperti itu sih, aku rasa. Jadi bukan tentang baik ya, karena baik tuh susah sekali parameternya, Bunda. Agak ini ya, bahkan antara aku dan Fadlan aja mungkin kita bisa tidak punya definisi baik yang secara detailnya sama, kayak gitu. Maka ya kita balik lagi ke permasalahan benarnya aja. Apakah ini benar sesuai dengan apa yang memang diajarkan, kayak gitu. Dan apakah kita paham apa yang kita omongin atau enggak, apakah kita sadar apa yang lagi kita omongin, kayak gitu. Nah, selama kita tuh dalam kondisi itu, aku rasa insya Allah bismillah gitu ya. Kita tuh bisa, kita Pak, enggak, ya haruslah berdakwah, kayak gitu. Itu bahkan berdakwah tuh kewajiban, guys. Jadi bukan tentang masalah apakah kamu sudah baik atau belum, kayak gitu. Kayaknya Allah nggak bilang kayak gitu di Al-Quran juga ya. Berdakwahlah ketika kamu sudah baik gitu. Enggak gitu. Jadi enggak. Tenang. Iya, luar biasa sekali ya tuh. Soalnya saya juga pernah dengar perkataan ulama. Waktu itu ulama ditanya, apakah apakah kita harus baik dulu, kemudian berdakwah? Kemudian ulama itu bilang, kalau begitu tidak ada orang yang berdakwah. Betul. Karena ya ulama juga ngerasa dirinya kurang baik gitu. Benar. Nah, ya gitulah ya intinya. Oke, Betul. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Betul. Halo Kak Vika, aku izin tanya Kak, apa ada saran Kak gimana cara start dakwah di akun pribadi kita? Gimana buat opening yang menarik? Nah, starting. Mau nggak tuh? Cakep. Nah, tergantung sih dakwah macam apa yang pengen kita sampaikan. Nah, tadi kan balik lagi ya ke apa sih yang kita suka, apa yang kita paham, kemudian apa sih yang kita dibutuhkan oleh umat. Yang mana kalau misalkan di dalam Islam ya, selama pengetahuan itu tuh benar dan bermanfaat, insya Allah dibutuhkan aja gitu oleh umat, kayak gitu. Nah, cara start dakwah di akun pribadi macam-macam sih. Teman-teman bisa menggunakan, ada banyak ya. Kalau misalkan ini otak aku tuh sudah Instagram minded banget. Mohon maaf untuk warga Twitter. Jadi kalau misalkan kalian adalah warga Twitter, sebenarnya gimana cara startnya? Ya kalian nge-tweet aja gitu, gandeng gitu. Make a thread lah, bikin thread gitu. Kayak apa ya kalau ini misalkan cara wudhu yang benar, benar kan? Cara wudhu yang benar tuh. Nah, coba bayangin deh, kalau misalkan kalian menjelaskan cara wudhu yang benar, tapi kalian menjelaskan, enggak sih, kayak lebih mudah mana? Menjelaskan dengan kata-kata atau dengan gambar? Gitu. Nah, kalau misalkan kalian punya kapasitas untuk menggambar, atau kalian nggak apa-apa, diperbolehkan untuk mencuri gambar dari internet, gitu. Maka gunakanlah gambar. Gitu. Lebih kayak gitu aja sih. Coba pertama-tama kalian posisikan diri kalian sebagai audiens kalian, kayak gitu. Kayak gimana sih cara yang tepat gitu? Kalau misalnya kalian sudah menentukan topiknya apa, kayak gitu, maka kalian sadar. Misalkan aku pengen ngomong tentang pemikiran liberal di dalam Islam, kayak gitu. Nah, bayangkan ya, nggak semua orang common dan familiar dengan permasalahan ini, kayak gitu. Jadi ketika aku mengeluarkan tentang liberal duluan,
bisa jadi itu agak-agak menyesatkan orang ya. Karena pada akhirnya mereka nggak, kayak anggaplah ilmu tuh punya tahapannya. Ada dari A sampai Z, kamu udah ngomongin Z, tapi orang tuh masih banyak yang di A, kayak gitu. Maka untuk mereka bisa sampai ke tahapan Z, mereka tuh harus memahami hal-hal lainnya loh, kayak gitu. Dan akan alangkah lebih baiknya ketika kita memberikan ilmu, itu tuh ya sekomprehensif mungkin, kayak gitu. Supaya lebih paham aja sih, lebih lengkap ilmunya, kayak gitu. Nah, perlu kita pertimbangkan orang-orang gitu. Orang-orang di followers kita tuh sudah paham belum ya hal-hal yang kita angkat kayak gitu. Nah, kalau misalkan belum, maka kita bisa loh mulai dengan mendefinisikan apa yang sedang kita bahas kayak gitu. Orang liberal tuh kayak gimana sih guys gitu. Terus gimana nih orang liberal kok bisa ada di tubuh muslim tuh seperti apa kayak gitu. Kemudian orang liberal yang non muslim tuh seperti apa pemikirannya. Bagaimana ini kalau misalkan kalau di apologetika Islam ada apa ya kaidahnya, ketika kamu sedang mempresentasikan suatu pandangan di dalam Islam, maka berikanlah dari berbagai sudut pandang kayak gitu. Jadi supaya memberikan pandangan yang lebih komprehensif juga terkait tentang diskursus yang kita angkat. Terutama ketika diskursusnya itu memang permasalahan kontemporer yang kayak gini. Pemikiran-pemikiran yang belakangnya al-al itu. Dan is-is. Al-al dan is-is gitu. Nah, biasanya. Nah, kalau misalkan yang kayak gitu, maka ya kita harus mendefinisikan dulu gitu. Pada akhirnya kita harus paham juga kan gitu. Ketika kita nggak paham tentang liberal, agak sulit ya untuk ngomonginnya gitu. Jadi research-nya lama tuh pasti. Jadi kayak kita harus tahu juga tahapannya gitu dulu. Jadi kayak tahapannya itu dulu gitu. Tahapannya kita mendefinisikan dulu apa sih yang lagi kita bahas. Ini kalau misalkan orang-orang tuh nggak common dengan apa yang lagi kita bahas, kemudian baru kita bahas yang lebih detail-detailnya lagi kayak gitu. Ketika bahasan yang kita angkat itu tuh sudah common oleh orang-orang, maka nggak apa-apa kita bisa langsung ngomongin misalkan tentang hadis Nabi gitu. Langsung kita angkat ayat Al-Qur'an misalkan. Langsung kita ya biasa kan orang cuma ngepost misalkan tentang verily after hardships comes ease. Tahu kan yang ayat itu. Pokoknya setelah kesulitan ada kemudahan kayak gitu. Sesimpel kayak gitu aja, nggak apa-apa. Orang-orang dari kita nulis QS apa ayat ya huruf titik 2 angka gitu kan. Nah, orang tuh juga udah tahu gitu kalau oh itu dari Al-Qur'an. Ini kalau umatnya muslim Indonesia ya gitu. Karena kalau non muslim di luar mungkin mereka nggak tahu QS itu apa gitu. Jadi mungkin harus ditulis kalau misalkan audiens kita orang luar yang non muslim, mungkin kita harus menulis Al-Qur'an kayak gitu. Nggak bisa QS. Kalau QS tuh Quran surat gitu kan. Nah, orang nggak tahu tuh kepanjangan QS itu apa kayak gitu. Makanya jadi kita menggunakan dulu perspektif dari audiens kita. Dan boleh kita bilang followers kita tuh banyak ya. Kalau misalkan di IG personal tuh campur-campur lah gitu. Ada teman-teman yang pemikirannya apa, ada teman-teman pemikirannya apa kayak gitu. Nah, dengan kita tapi kita perlu ini sih akhirnya tahu target kita tuh siapa gitu. Balik lagi ke kita tahu target kita, apakah orang-orang yang sudah paham tentang liberal, apakah kita ingin memberitahukan orang tentang liberal, apakah kita pengen ngejaga orang-orang muslim dari keimanannya sehingga kita memilih untuk ngepost aja nih ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Nah, itu tuh tergantung sih. Jadi kalau misalkan ngomongin start dakwah di akun pribadi, ini bukan ngomongin opening ya, ini kayaknya ekspektasinya adalah tentang teknis opening kan gitu. Nah, teknis openingnya sebenarnya itu lebih konsep. Nah, kalau saya openingnya yang menarik, judul. Ya nggak sih? Pembahasan judulnya lah, gitu. Jadi pembahasan judulnya kemudian spoiler dikit lah tentang siapa sih yang pengen dibahas, gitu. Nah, ini beda ya, kalau misalkan di feeds kan kayak gitu. Kalau di story, itu tuh beda lagi. Karena orang tuh kalau misalkan ngebuka story, mereka tuh literally pengen baca story, pengen baca cerita, kayak gitu. Aku tuh suka nyoba-nyoba gitu kan, ngepromosiin, jadi kayak ngiklan gitu, ngiklan produk-produk temen, ngiklan akun-akun temen, antara aku melakukan itu dengan aku ngepost, anggaplah kehidupan pribadi atau pemikiran-pemikiran yang lebih pribadi, lebih personal, kayak gitu. Nah, lebih tinggi ketika aku ngepost yang sifatnya pribadi gitu. Karena orang malas ngeliat iklan gitu. Jadi biasanya sebelum ngiklan, aku tuh ngasih cerita dulu gitu. Jadi misalkan kayak aku pengen ngiklan buku temen aku
gitu. Nah awalnya tuh aku moto dulu nih buku-buku yang aku punya gitu. Jadi teman aku bikin buku jurnal. Nah aku tuh jadi ngepost foto buku jurnal aku yang udah rusak. Kemudian aku cerita gitulah kayak aduh mau ada Google Calendar kayak pokoknya ngejurnal tuh udah yang paling harga mati lah gitu. Kemudian aku kasih ini yang fitur Instagram kan story bisa aks kan, bisa nanya. Yang story yang fitur bisa kita nanya ke orang. Kalau bisa orang ngasih pendapat mereka gitu kan. Terus aku minta kayak rekomendasi tempat beli jurnal gitu. Kemudian aku minta teman aku buat masukin akun jurnalnya dia ke situ kayak gitu. Jadi di story selanjutnya aku balesin dua jawaban teman aku yang yang lainnya lah gitu, yang bukan teman aku yang jualan kayak gitu. Jadi aku balesin mereka. Kemudian setelah itu aku baru bales si yang punya teman aku. Soalnya dia bilang mending beli di sini aja Kak gitu. Terus aku kayak apaan tuh gitu. Terus baru di next selanjutnya wah menarik gitu. Jadi ceritanya aku sudah research wah akunnya menarik banget kayak gitu. Barulah setelah itu di refer lagi, wah ternyata mereka ada di Tokped dan Shopee juga, mantap gitu. Nggak jadilah aku kayak tadinya di story sebelumnya ini kan diajak sama teman aku, kita bikin jurnal sendiri aja Fik gitu. Kita bikin produk baru lah gitu. Terus aku kayak wah menarik tuh gitu. Terus pas di mempromosikan produk teman aku tuh aku bilang kayak wah nggak jadilah ini kalau misalkan udah ada jurnal ini kayak gue nggak usah deh bikin jurnal sendiri kayak gitu misalkan. Nah itu kan sebenarnya bahasa ini ya, bahasa ngiklan gitu, yang mana itu ada kaitannya dengan tadi mohon maaf ya teman-teman, kita nggak sempat ngebahas detail tentang si content writing dan copywriting. Yang tadi aku bahas tentang si liberal itu, yang liberal dalam pemikiran Islam itu tuh sifatnya lebih ke content writing. Sifatnya lebih informatif, lebih edukatif, pengen meng-engage orang kayak gitu. Sementara ketika kita pengen ngiklan kayak gitu, nah bahasanya akan lebih beda kayak gitu. Lebih kayak menonjolkan kelebihan-kelebihan, lebih lebih persuasif, lebih call to action kayak gitu. Meskipun kalau secara content writing bisa call to action juga. Dalam hal kalau misalkan pengen bikin opening yang menarik ya anggaplah cara-cara jualan tuh bisa sih. Maksudnya cara-cara yang kayak tadi ya, yang di story tadi kayak gitu. Cuma jangan sampai kelihatan murahan juga dalam hal kayak ya Islam nih bagus lah kalau misalkan dia caranya nggak ini bukan sesuatu yang dijual sih, tapi dalam hal ketika kita mempromosikan Islam tuh karena kita tahu ada sesuatu yang beneficial di sana gitu. Jadi mungkin kita bisa menekankan apa sih yang beneficial dari Islam ini kayak gitu. Ini secara teknisnya juga orang tuh nggak begitu suka baca yang terlalu panjang ya, kecuali kalau misalkan tulisan kamu menarik gitu. Jadi kalau misalnya di Instagram janganlah panjang-panjang nulisnya gitu. Jadi per story tuh per paragraf aja gitu. Tapi jangan panjang-panjang juga tuh sampai story-nya tuh titik-titik gitu. Agak meresahkan, Bun. Apalagi kalau misalkan ini ya, alur storytelling-nya tuh nggak kurang jelas, kurang komprehensif ataupun kurang menarik kayak gitu. Kurang informatif, habis itu secara bahasa pun juga nggak, secara penjelasan pun kurang menarik kayak gitu. Nah, kalau misalkan kayak yang menarik itu tuh story-nya sampai agak titik-titik nggak apa-apa lah kayak gitu. Tapi ketika dia nggak begitu menarik, terus dia titik-titik, isinya tulisan semua pula, background-nya kagak ganti gitu misalkan. Coba hindarilah gitu. Ini ya, jawabannya tuh tidak langsung straight to the point gitu. Jadi saya mau minta maaf nih, cuma kayak pada akhirnya aku tidak bisa menyimpulkan dan tidak bisa memberikan cara yang saklek untuk sebuah opening. Karena beda-beda pada akhirnya, tergantung dengan target sasaran kita yang tadi. Cuma kalau misalkan menurut eksperimen aku tadi, cerita, ini dan ada kaitannya di dalam marketing juga ya, di dalam dunia marketing. Kalian tuh jangan langsung nawarin produk gitu. Kalian tuh harus engage dulu, kalian tuh harus mengenal dulu target audiens kalian tuh harus cerita, harus jadi relevan buat mereka, kayak gitu. Harus berguna buat mereka, anggaplah kayak gitu. Baru kalian tawarin produk gitu, anggaplah. Kayak gitu. Makanya jadi, aku sempat bahas soal ini ya. Ini nambah-nambah lagi nih. Aku sempat bahas soal ini ya, yang mana Nabi tuh sebelum menawarkan Islam, Nabi tuh sudah jadi al-amin loh, gitu. Jadi makanya ketika Nabi menawarkan Islam dengan misalkan menekankan karakter mudah harus
harus amanah, misalkan harus jujur di dalam Islam, orang tuh oke gitu dengan itu, dengan apa yang dijual sama Nabi. Karena mereka tahu bahwa yang jualan sama apa yang dijual itu tuh sejalan gitu, dan itu tuh benar kayak gitu. Itu sih teman-teman. Jadi kayak ya, maka silakan kembali lagi kepada diri masing-masing. Semangat. tidak menjawab nih kayaknya, tidak bermanfaat memang. Maaf ya. Ya, semoga menjawab ya, Teh. Semoga menjawab ya. Ini kalau misalkan NK tadi namanya NK kan. Ini NK kalau misalkan merasa agak tidak menjawab nih, udah panjang bulan, habis itu nggak menjawab. Tolong diprotes ke aku langsung ya. @vikadelia di Instagram. Gitu. Sip, mantap. Ya, mungkin NK juga bisa ngulik-ngulik lagi. Betul. Ya. Silakan NK. Mungkin Ilmu tuh luas. pertanyaan terakhir ya, Teh. Baik. Nah, dalam hal berdakwah, bagaimana cara merespon negatif komen seperti branding so suci lo, pencitraan. Karena stigma ini membuat sebagian kreator dakwah jadi down. Benar. Oke. Respon negatif komen di branding sok suci loh, pencitraan. Oke lah, mantap. Nah, ini kan yang ngomong manusia ya. Coba kita cek ke diri sendiri. Apakah kita sok suci? Apakah kita pencitraan? Kalau misalkan jawabannya tidak, ya lanjut aja guys. Gitu. Apa ya, dalam hal ini sih, ketika kita melakukan hal-hal, ada kalanya kita perlu loh menutup mata dan telinga dalam hal ketika yang dikasih adalah komen yang konstruktif gitu ya. Sebuah komentar yang konstruktif, meskipun misalkan ya ketika dia bilang, wah lo pencitraan banget deh gitu. Terus ketika kita ngecek ke diri sendiri, oh ternyata emang ada loh niatan di dalam diri kita untuk terlihat keren. Untuk dianggap keren sama orang, untuk dianggap muslimah keren misalkan. Untuk dianggap, wah gue soleh banget gitu. Supaya orang tuh ngelihat kalau gue tuh soleh gitu. Makanya gue ngepost kalau gue baca Quran misalkan. Kayak gitu. Kalau misalkan ketika memang kita merasakan itu, kayak gitu, itu jadikan aja bahan untuk merevisi diri, kayak gitu. Tapi jangan diberhentikan dakwahnya. Karena tadi yang aku bilang gitu, ya udah yang namanya memperbaiki diri itu tuh lifelong, selalu akan sampai akhir hayat, kayak gitu. Jadi makanya, tapi memang harus diupayakan supaya kita nggak kelihatan kayak kenapa sih kayak kalau misalkan orang-orang tuh bilang kita pencitraan karena kita nggak biasa terlihat seperti itu nggak sih? Maksudnya dalam hal orang tuh nggak biasa ngelihat kita kayak gitu. Atau ternyata citra kita yang ada di otak mereka itu tuh nggak sesuai dengan citra yang kita tonjolkan atau citra yang kita tampilkan. Misalkan di media sosial kayak gitu. Nah, harus dicek dulu ke diri sendiri. Aku anaknya gitu ya. Dalam hal kalau misalkan ada orang yang ngasih komen, oke, gue cek dulu ke diri gue sendiri. Gue iya enggak sih kayak gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan 100% di dalam diri gue emang pengen pencitraan, maka gue berhak untuk merasa, ya ini benar. Kayak gitu. Dan kita nggak boleh menolak kebenaran itu ya. Umar bin Khattab tuh kayak gitu. Umar bin Khattab. Kalau ada orang yang mengkritik dia sebagai pemimpin dan dia merasa bahwa, oh ya, yang beliau bilang tuh benar, beliau akan bilang bahwa, ya, Anda benar dan saya salah. Kayak gitu. Dan kita harus jadi orang seperti itu. Itu Al-Faruq. Orang yang bisa membedakan yang mana yang benar dan salah, dan mengakui yang benar. Dan mengakui yang salah. Dan kita harus jadi manusia yang seperti itu ya teman-teman. Nih, kita sama-sama berusaha aja. Saya kadang-kadang kalau misalkan dituduh-tuduh tuh suka kayak, masa sih gue kayak gitu? Masih suka denial, ego-ego lah, biasa. Nah, cuma pertama-tama itu ya. Gitu. Harus melihat ke diri sendiri. Cuma, jangan hilang harapan. Jangan akhirnya jadi takut kayak gitu. Karena again, kita emang harus meningkatkan kapasitas, tapi kita harus percaya kalau misalkan kita apa yang kita pelajari itu tuh kita yakin itu tuh benar, dan kita yakin apa yang kita ucapkan berdasarkan dari pengetahuan yang benar, kenapa kita takut? Kenapa kita jadi down? Toh yang kita omongin itu benar. Yang kita ngomongnya tuh bermanfaat, itu tuh dari Allah gitu. Ya kalau misalkan kita mengucapkan ayat Al-Quran gitu, kemudian dibilang kayak, oh sok suci lo pencitraan. Gitu. Ya apa yang saya omongin ayat Al-Quran gitu. Dalam hal, oke, mungkin gue sebagai orangnya harus diperbaiki, tapi message-nya enggak. Message-nya udah benar gitu. Jadi jangan takut kalau misalkan kita tahu bahwa apa yang kita omongin tuh sudah berbasiskan ilmu kayak gitu.
Jangan takut untuk ini gitu. Sebenarnya kalau misalkan ditanya gimana cara merespons negatif komen, kalau misalkan kalian mau merespons negatif dalam hal, kalau aku sih ya, aku merasa negatif komen tuh lebih worth it ketika dia tuh fitnah gitu. Kalau ketika dia udah fitnah, kalau misalkan kalian ingin mengklarifikasi kebenarannya, boleh kalian respons. Menurut aku ya, nggak apa-apa direspons, respons aja gitu, klarifikasi aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang dia cuma ngehina doang, tapi nggak esensial gitu, aku ngerasa ya buat apa dibalas gitu. Tapi ada kaitannya dengan ini ya, public place. Kita sadar bahwa yang namanya media sosial tuh public place. Kalau misalkan kita ngapus komennya dia, bisa dibilang ini pembungkaman suara, bukan ya gitu. Jadi kayak iyalah menghapus suara orang, anggaplah kayak gitu. Ya nggak apa-apa, dibiarin aja. Kayak dalam hal aku sudah di tahap nggak begitu bernafsu sih, nggak begitu emosional kalau misalkan dapat negatif komen, sok cuci, pencitraan segala macem gitu lah. Ya gue tinggal ngeliat ke diri gue sendiri aja, apakah gue bener sok cuci, apakah gue pencitraan. Kalau misalkan gue menemukan bahwa gue memang ada ini niatan pencitraan, ya udah benerin guanya. Tapi ya kita nggak, kalau misalkan memang kita nggak 100%, misalkan masih ada loh 5% di dalam diri kita yang memang ingin jadi muslim yang bermanfaat kayak gitu, jangan berhenti. Atau bahkan 1% lah, atau 0,1% gitu. Kalau misalkan masih ada 0,1%, itu tuh berarti kita masih punya harapan loh, kita masih potensial loh gitu. Tapi dan bahkan sadar bahwa kita tuh pencitraan, misalkan ya 100% buat pencitraan, dan kita sadar bahwa kita tuh melakukan ini buat pencitraan kayak gitu, itu juga adalah potensi loh, itu juga harapan loh. Karena ada orang yang bahkan nggak sadar kalau dia tuh pencitraan, kebayang nggak? Ada orang yang nggak sadar kalau misalkan yang dia lakukan adalah membohongi orang lain kayak gitu. Ketika kita tuh bisa sadar bahwa yang sedang kita lakukan adalah pencitraan, itu tuh tetap adalah sebuah potensi, tetap adalah sebuah harapan gitu, bahwa kita tuh bisa jadi orang yang lebih baik. Asalkan kita tuh tahu bahwa pencitraan dalam hal yang namanya ini ya, yang namanya ihsan tuh, kalian tuh sholat, mau ada orang maupun nggak ada orang, kalian tetap sholat. Kebayang nggak gitu? Jadi mau di depan orang pun, atau nggak ada orang pun, kalian tetap melakukan itu kayak gitu. Nah, pencitraan tuh kayak gitu ya gitu. Jadi kita tuh perlu paham juga nih, apa sih arti pencitraan gitu. Nah, kalau misalkan kalian adalah orang yang di depan orang dalam hal di media sosial, dan nggak di media sosial pun tetap mengucapkan kebenaran, tetap mengutarakan sesuai dengan pengetahuan, itu berarti kalian lagi nggak pencitraan sebenarnya. Kalian nggak pencitraan. Karena kalian sama. Mau di depan orang kayak, mau nggak ada orang kayak, kalian tetap sama. Gitu. Dan itu karakter yang dari tadi suka saya singgung-singgung gitu di dalam Islam itu sendiri gitu. Itu yang ngejaga kita. Itu recheck kita gitu. Jadi aku tetap mau bilang kalau negatif komen itu kita perlu. Jangan menjauhkan diri dari negatif komen, jangan. Karena dunia keras, Bung. Kalau misalnya kita nggak kebiasaan dengan negatif komen, itu agak hati-hati juga. Ya Allah, Rasul, manusia paling baik, manusia paling sempurna, dihujat-hujat dan dihina-hinanya sama orang seperti apa sih, kayak gitu. Apalagi kita. Tapi jangan jadi sesuatu yang merendahkan diri kita juga, karena kita harus hormat sama diri sendiri kayak gitu. Tapi mulailah menghormati diri dengan memperbaiki diri berdasarkan negatif komen itu. Jadi yang namanya nge-recheck diri lagi itu tuh perlu. Dan punya circle yang bisa bantu diri untuk nge-recheck diri itu perlu kayak gitu. Jadi untuk teman-teman kreator dakwah, paling bagus jangan sendirian ya. Maksudnya dalam hal kamu mungkin nggak apa-apa punya akun personal sendiri dan kamu berdakwah di akun personal atas nama sendiri dalam hal. Tapi kamu harus punya teman yang bisa curhat dan berbagi soal tentang dakwah ini kayak gitu. Karena ya kita butuh penguat. Kayak habluminallah sama habluminannas satu tetap jalan kayak gitu. Jadi buat teman-teman sebagian kreator dakwah, kalau misalkan kalian ngedown, saling menyemangati aja guys gitu. Asalkan pesan-pesan yang kalian sampaikan tuh kalian punya iman, kalian yakin itu tuh benar, ya udah, apalagi yang menghentikan kalian. Kalau Umar bin Khattab tuh beliau nanyanya gini, kita benar kan Rasul gitu. Ini pas zaman ketika Rasul tuh masih dakwahnya sembunyi-sembunyi gitu.
Tapi Omar adalah orang yang sangat di respect di Bani Quraisy ya gitu. Benar-benar orang yang kalau dia tuh bisa berantem gitu. Jadi dalam hal sebelum Omar bin Khattab dan sebelum Hamzah itu tuh masuk Islam, tahu lah ya, Hamzah pamannya Nabi, pamannya Rasul gitu. Wah, dua-duanya petarung kuat, orang yang besar gitu. Wah, badan mereka besar, mereka juga dipercaya oleh orang-orang tuh sebagai wah orang kuat lah kayak gitu. Nah, sebelum Hamzah dan sebelum Omar tuh masuk Islam, dan mereka setahu aku masuk Islamnya di waktu yang berdekatan gitu. Sebelum itu, umat Islam tuh isinya orang-orang ya para budak gitu kan. Para budak, orang-orang yang lemah gitu secara status sosial. Kalau misalkan di Mekah pada zaman itu kan status sosial tuh matters banget ya gitu. Kamu budak ya akan tetap budak. Saya orang terpandang dari suku terpandang, saya akan tetap menjadi orang terpandang dari suku terpandang kayak gitu. Jadi status sosial tuh beda banget. Nah, orang-orang yang masuk Islam pada awal-awalnya itu tuh adalah orang-orang yang kebanyakan itu ya gitu. Kebanyakan yang statusnya orang-orang yang lemah lah di dalam society kayak gitu. Tapi ketika Hamzah masuk Islam, orang tuh jadi makin takut gitu. Dan ketika Omar bin Khattab masuk Islam gitu, beliau ngomong ke Rasul gitu, ya Rasul gitu, bukankah kita benar? Kita yang benar dan mereka yang salah gitu. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut sama mereka gitu? Makanya setelah itu tuh keluarlah gitu kan. Jadi mereka bikin dua barisan gitu. Hamzah, di depannya Omar bin Khattab gitu. Belakangnya ya Rasul dan sahabat-sahabat lainnya gitu. Mereka keluar, kemudian mereka berzikir keras-keras gitu ya. Barulah mereka mereka mengumumkan kepada publik Islam gitu. Ini tuh Islam kayak gitu. Itu ada keuntungan ya, soalnya Umar bin Khattab tuh emang ahli hantamnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada yang mau berani-berani nih sama umat muslim, berantem sama gue kayak gitu. Jadi mungkin kita butuh ini ya. Kita butuh orang yang kayak gitu tuh teman-teman kayaknya. Orang yang jago jago berantem. Anggaplah. Kalau misalkan di konteks yang sekarang mungkin orang yang mantap, yang sudah kuat gitu untuk berargumen, misalkan berikan argumen-argumen, orang yang kuat dalam menghadapi orang-orang, orang yang mampu dalam berkata-kata kayak gitu. Mungkin kita sebenarnya butuh ya dikelilingi dengan orang-orang yang seperti itu juga supaya kita makin kuat. Tapi inilah, pokoknya intinya jangan takut lah. Kalau misalkan memang kita tahu bahwa Islam ini adalah kebenaran, ya jangan takut. Gitu. Bismillah lah ya. Ini ngomong-ngomong mah lebih enak, lebih gampang lah daripada bertindak. Cuma gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat mewakili sekali hati-hati kita ya. Ya, sekian untuk tanya jawabnya. Saya berhenti stop share. Mantap. Dan mohon maaf kepada teman-teman peserta jikalau dari panitia ini masih banyak kekurangan karena kita tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan yang teman-teman ajukan. Tapi insya Allah bisa di PC ya Teh. Barangkali ada yang mau nanya bisa langsung PC Teh Vika Adelia. Baik, sebelumnya Teh kita ada apa ini? Ada apa nih Kang Sorim? Ada apa tuh? Ayo Kang Sorim kita tunjukkan hadiahnya. Kalau dikasih tahu hadiah nggak akan surprise. Wah. Ya, kita ada sertifikat. Ini sertifikat resmi. Ada nomornya, ada capnya, ada tanda tangan saya lagi. Ya. Jadi di sini sertifikat diberikan kepada Teh Vika Adelia selaku pemateri kelas Dakraf pada hari Sabtu. Mohon untuk diterima, itu walaupun bentuknya online gitu. Ini benar nggak ini posisinya? Oke, saya terima sertifikatnya. Ya, kita akan ada dokumentasi bersama Teh Vika dan sertifikatnya. Apakah Teteh Ega selaku dokumentator sudah siap? Siap. Oke, saya hitungnya 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Dan kita juga akan ada dokumentasi bersama seluruh peserta. Jadi untuk teman-teman silakan untuk on cam. Kita dokum sebentar. Kita tunggu sampai jam 10.26 saja.
Dan mohon maaf juga saya kalau gelap-gelapan membelakangi cahaya sangat tidak estetik ya. Tapi ini apa baterai yang ini. Mas tergantung Fadlan kalau misalkan mau memberikan efek kontras. Ya, bisa lah tadi. Bisa lah. Dia ada-adain aja. Teteh sekarang kesibukan lagi ngapain, Teh? Lagi freelance dan volunteer waktu. Oh, freelance-nya ini logo desain atau apa? Freelance-nya sebenarnya lebih ke ilustrasi sih. Tapi Hmm. sekarang lagi on hold proyek dulu karena pengen fokus volunteer. Haha, excuse. Mas, ya. Siap. Teh. Oke, langsung saja kita akan dokumentasi. Silahkan kepada Teh Ega. Kita ada berapa slide ya? Ya, saya hitung aja ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Berikutnya untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terakhir kali ini untuk slide ketiga. Ada 3. Iya, benar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Teh Vika selaku pemateri kita pagi hari ini. Dan kalau Teh Vika ada kesibukan, katanya juga mau ke ngantor ya. Dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting. Jazakumullah khairan katsira. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Makasih semuanya, teman-teman. Masih banyak ya. Ini kalian mau forum eval? Biasanya gitu kan, forum eval nih setelah acara. Iya, itu kira belakangan. Baik. Ya udah, izin ya teman-teman ya, kalau misalkan masih mau, kalau nanti di lain waktu gitu, ada mau ngobrol-ngobrol lagi, bolehlah diajak-ajak aman-aman. Semangat ya teman-teman Syamil, Empat, teman-teman juga yang lain-lainnya. Maaf nggak bisa kenalan satu-satu, agak sedih kalau misalnya di Zoom tuh, kalau online. Siap. Iya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang-kurang jelas dari saya gitu. Kalau ada yang baik-baik semuanya dari Allah. Makasih semuanya. Terima kasih juga, Teh. Siap. Aduh, bentar. Ya, dilanjutin. Iya. Oke. Karena kita telah selesai pemateriannya dan teman-teman juga yang belum absen, boleh absen dulu. Terus kita akan lanjut ke pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Kang Sorim kembali. Silahkan Kang Sorim untuk memimpin pembacaan doa. Baik, terima kasih kepada MC Bang Fadlan Ahya. Baik, mari kita tutup acara ini dengan membacakan doa bersama-sama. Mari kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiq Allahumma rabitataha wa adim waddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydhil imani bik wajamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير
اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita telah berada di penghujung acara. Karenanya saya Fadlan Ahya Imani mewakili seluruh panitia kelas Dakraf sekaligus Departemen Syiar Media KMMK Syamil Universitas Pajajaran. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kang. Terima kasih semua. Iya, terutama akang-akang yang telah bertanya, akang-akang yang telah ngirim reaction juga. Silakan kalau ada kesibukan lain, boleh segera meninggalkan ruang Zoom.